Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliai orang tua, ayah dan bunda, dewan guru dan kemudian guru saya, sahabat saya, kawan saya, Ustaz Fahmi. Mudah-mudahan ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebuah prosesi bahagian dari pengasuhan di dalam bagian dari terbitul aulad yang benar-benar kita nggak pernah duga sama sekali, yaitu masa pandemi ini, di mana kita memang ada sebagian mungkin yang siap, ada sebagian yang tidak siap. Ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sebahagian yang siap itu sebagian orang tua yang siap ataupun sebagian sekolah yang siap itu mungkin adalah orang tua atau sekolah yang memang sejak dari awalnya itu sesuai dengan mengembangkan anak-anak sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maksud saya begini, Allah mengamanahkan kepada kita anak yang amanah yang paling menonjol itu ada dua, yaitu amanah tubuhnya dan amanah non tubuhnya. Nah, amanah tubuhnya itu sering kita sebut dengan pertumbuhan, amanah yang non tubuhnya sering kita sebut dengan perkembangan. Nah, dua-duanya ini membutuhkan kedua orang tua. Yang paling utama dibutuhkan adalah persoalan pertumbuhan, itu jelas. Mungkin dari kita, ayah dan bunda, tidak ada perdebatan di antara kita bahwa semua anak-anak membutuhkan makan, minum, asupan yang akan menghebatkan pertumbuhannya secara fisik. Nah, kalau di dalam Islam, peraturannya jelas, jangan pernah membawa segala sesuatu pulang ke rumah itu yang akan dimakan dan diminum oleh anak-anak kita, yang haram, yang syubhat, apalagi haram. Nah, mudah-mudahan ayah bunda kita nggak berbeda pendapat soal ini, insya Allah. Soal pertumbuhan. Amanah pertumbuhan ini, ayah dan bunda, sifatnya limited, gitu ya bunda ya. Anak-anak pertumbuhan ini, anak-anak pada saat tertentu, umur tertentu, batas tertentu, mungkin tubuhnya, pertumbuhannya sudah tidak mulai bertumbuh lagi. Ya, jadi mungkin di umur di atas 24, 25, 26 mungkin pertumbuhannya sudah tidak mulai tumbuh lagi. Tetapi amanah yang sangat luar biasa, yang kemudian dampak yang sangat luar biasa terasa oleh kita adalah yang salah satunya di musim pandemi ini, yaitu amanah yang sering kita menyebutnya amanah perkembangan. Nah, amanah perkembangan itu adalah amanah selain dari tubuh anak-anak kita, selain dari apa yang kita kasih makan minum pada anak kita. Nah, sering menyebutnya dengan amanah perkembangan. Apa contohnya amanah perkembangan itu? Seperti yang ayah bunda ketahui, seperti misalnya persoalan bagaimana menghebatkan. Nah, kalau saya mengistilahkannya itu ada 4. Ya, yang pertama itu adalah perkembangan spiritualitas. Ini penting ya ayah dan bunda ya. Amanah perkembangan spiritualitas. Yang kedua, amanah perkembangan emosional. Yang ketiga, amanah perkembangan intelektual. Yang keempat adalah amanah perkembangan sosial. Nah, empat ini adalah amanah yang nanti kelak kemudian hari, kalau di dalam terbitul aulad Islamiyah itu nanti akan diminta sama Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang pertama, misalnya begini, apa yang kita berikan wahai ayah dan bunda, terutama di umur-umur SD, TK, PAUD, TK dan SD, sampai nanti kelas 7, 8. Nah, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban, misalnya apa yang kita berikan stimulan kepada kita ya, ayah dan bunda, kepada orang tua lebih dahulu, apa yang kita berikan stimulan untuk perkembangan spiritualitas anak kita. Apakah misalnya anak-anak kita mendapatkan dari ayah dan ibunya itu keteladanan tentang persoalan sholat misalnya, keteladanan dalam persoalan tingkah laku, persoalan dalam persoalan ibadah-ibadah yang lain, apakah puasa, soal infak dan lain-lain. Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kita untuk perkembangan spiritualitas. Yang kedua, nanti kita akan bertanggungjawabkan perkembangan apa yang sering disebut dengan perkembangan emosional. Nah, nanti ada kaitan dengan bagaimana tingkah laku anak-anak kita, dia berempati atau tidak, dia suka menolong atau tidak, dia orangnya hati nuraninya terbangun atau tidak, kontrol dirinya terbangun atau tidak. Kemudian adalah berikutnya perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektualnya ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini kita yang
bertanggung jawab paling utama adalah kita, tetapi karena kita punya kesibukan, ayah bunda punya kesibukan, punya pekerjaan, punya prioritas yang lain, kita membutuhkan bantuan kepada pihak yang lain. Salah satu pihak yang lain yang membantu kita untuk perkembangan intelektual itu adalah sekolah. Nah, yang terakhir adalah perkembangan secara sosial. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, di dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah, kalau dibandingkan amanah pertumbuhan dan perkembangan, mana yang lebih prioritas? Saya nggak mengatakan harus memilih satu dari dua, tapi yang paling prioritas adalah amanah perkembangan. Tadi saya menyebutkannya amanah pertumbuhan itu suatu saat akan berhenti, tapi amanah perkembangan ini tidak akan pernah berhenti sampai nanti akhir hayat dari anak-anak kita. Nah, amanah perkembangan inilah ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul diuji di zaman pandemi ini, yang betul-betul diuji zaman pandemi ini. Bayangkan ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba, dalam tanda petik tiba-tiba, si ayah dan si ibu nggak bisa lagi bekerja di luar. Nah, dia sudah harus work from home, gitu ya, 24 jam ada di rumah, dan kemudian anak pun nggak bisa lagi sekolah, dia harus learning from home, dia harus mengerjakan segala sesuatunya di rumah. Nah, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari berjalan aman, ya. berjalan smooth, berjalan nggak ada masalah. Tetapi nanti menjelang 10 hari, 12 hari, 13 hari, apalagi nanti menjelang sampai akhir tahun ini, bulan Desember. Itu yang tadi saya sebutkan. Ada sebahagian orang tua yang mengatakan bahwa ini pekerjaan yang sangat berat sekali, sangat berat, dan hasilnya ada yang sangat ekstrim. Ayah dan bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah mendengar bahwa Indonesia termasuk adalah negara yang nomor 2 di dunia ini, ayah dan bunda, yang mengalami dampak dari pandemi ini. Dampak pandemi ini kan banyak, ayah bunda, ya. Ada dampaknya ke ekonomi, ada dampaknya ke politik, ada dampaknya ke budaya, ada dampaknya ke sosial. Dan apa dampaknya yang paling besar itu adalah keluarga. Nah, Indonesia termasuklah keluarga di dalam 10 negara di seluruh dunia ini, dampak keluarga sangat berat, gitu. Apa contohnya, ayah dan bunda? Tingkat perceraian di pandemi ini sangat besar. Jumlahnya kalau saya lihat di PKBN itu puluhan ribu jumlahnya. Apa sebabnya ini? Sebabnya adalah bukan karena persoalan materi ternyata. Bukan karena persoalan nggak ada yang makan di rumah, bukan karena persoalan bahwa si suami nggak bekerja, gaji ini dipotong, ternyata bukan itu. Yang paling besar itu persoalannya adalah karena persoalan emosional. Karena persoalan ternyata, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah menyatukan kita di dalam rumah ini yang nggak boleh kemana-mana, sebagian besar pasangan justru ketika Allah satukan, gitu. Kenapa ingin berpisah? Karena mereka nggak rupanya, karena bergaul dengan sangat intens gitu, 10 hari, sebulan, 2 bulan, mereka merasa bahwa mereka nggak saling mengerti. Nggak saling mengerti antara suami dan istri. Dampak yang paling besar, korban yang paling besar itu adalah kepada anak-anak. Maka muncullah perceraian, muncullah KDRT. KDRT juga sangat tinggi, ayah dan bunda yang milik Allah. Mudah-mudahan kita di Al-Hikmah terbebas dari hal semacam itu. Nah, KDRT ini termasuklah KDRT yang paling juga besar terjadi di Indonesia adalah KDRT yang sifatnya psikologis, yang sifatnya verbal, yang sifatnya abuse verbal, yang bukan fisik. Nah, ayah dan bunda yang milik Allah, apa yang paling hal yang paling penting yang harus kita bicarakan di pandemi ini adalah memang persoalan keluarga. Apa yang paling penting dalam persoalan keluarga itu? Kalau saya menyebutnya adalah persoalan, marilah kita melihat kembali persoalan pengasuhan. Nah, di dalam persoalan pengasuhan itu, ada 2 lembaga yang harus kita periksa dalam tanda petik. Yang pertama, lembaga yang harus kita periksa itu lembaga keluarga. Apakah berjalan peran pengasuhan di keluarga ini? Apakah selama ini peran pengasuhan di keluarga ini lebih banyak bersifat aksesorinya saja, tapi tidak menyentuh esensi pengasuhan? Apakah dalam keluarga yang selama ini berjalan prinsip pengasuhan antara suami dengan istri, prinsip pengasuhan itu sama atau tidak, gitu? Atau jangan-jangan selama ini antara suami dan istri prinsip pengasuhannya nggak sama, pola asuhnya nggak sama? Atau jangan-jangan selama ini prinsip pengasuhan suami seperti ini, prinsip pengasuhan istri seperti ini? Atau jangan-jangan selama ini antara suami dan istri sudah berjalan bertahun-tahun pernikahan, sudah punya anak sekian orang, tapi ternyata nggak pernah bicara soal pola pengasuhan, gitu. Nggak ada bicara soal pola pengasuhan.
Jadi memang dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, antara suami istri itu nggak ada dialog tentang pola apa yang harus kita terapkan kepada anak kita. Sebagian mungkin berjalan, ini data yang saya dapat ayah dan bunda. Semakin berjalan hanya, ya sudah jalan seperti air aja. Ngikuti aja. Yang penting anak-anak bisa makan, anak-anak bisa hidup, bisa tinggal dengan enak, udah selesai. Tetapi sudah anak sudah besar, pola ternyata kalau ditanya kepada ayah dan bundanya, apakah ada pola asuh yang disepakati antara kita berdua? Jawabannya tidak. Nah, ayah bunda yang memiliki SWT, di pandemi ini semuanya kelihatan. Semuanya kelihatan. Apakah di keluarga itu yang tadi saya sebutkan itu berjalan nggak peran itu sebenarnya? Gitu. Apakah di keluarga itu berjalan nggak prinsip pengasuhan? Gitu. Nah, prinsip pengasuhan seperti yang ayah bunda ketahui, dan teman-teman di Al-Hikmah sudah lebih paham dari saya. Ada sekian banyak prinsip pengasuhan, tetapi ada dua prinsip pengasuhan yang menurut hemat saya, dua prinsip pengasuhan ini memang nggak boleh berbeda antara ayah dan bunda. Nah, nanti terlihatnya di pandemi ini. Yang pertama adalah anak itu amanah, yang kedua anak itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kalau dua prinsip yang paling utama ini tidak sama antara suami dengan istri, nanti akan lahir ayah dan bunda. Si istrinya mengasuh, istrinya mungkin sangat terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya, memikirkan betul perkembangan anak-anaknya, sementara suaminya enggak. Suaminya bilang, udah aku nyari uang aja deh, kamu ngurus-ngurus anak-anak ya, yang nyuci lah, setrika lah, atau apa gitu. Sehingga apa? Sehingga anak-anak tumbuh itu dengan satu sayap. Anak-anak itu tumbuh itu di dalam keluarga itu yang berkembang sangat luar biasa. Itu hanya perkembangan yang distimulan oleh ibunya, tapi nggak oleh ayahnya. Ketika anak mau curhat, anak ada masalah, anak pengen pujian, pengen penghargaan, anak nggak dapat itu dari ayahnya, tapi itu dapat dari ibunya. Kenapa nggak dapat dari ayahnya? Karena memang tadi itu prinsipnya nggak sama. Gitu ya, bunda. Nah, ayah bunda yang belum semua taala, yang kedua pola pengasuhan. Nah, pola pengasuhan ini seperti yang ayah bunda ketahui, pola pengasuhan itu kan misalnya sangat gampang lah ya. Mohon maaf suara saya jelas? Jelas, alhamdulillah. Nah, pola pengasuhan itu contohnya yang paling gampang ayah dan bunda adalah bagaimana kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita di rumah ya. Misalnya gini. Oh, bagaimana pola membangunkan anak di pagi hari? Ini tes kecil saja. Nah, mari kita cek ke rumah, cek ke keluarga kita, gitu ya. Bagaimana pola kita di pagi hari itu yang paling gampangnya itu. Nah, kalau tiba-tiba memang di pandemi ini, di work from home dan learning from home, ya anak-anak ada di rumah, kita ada di rumah semua. Kemudian pagi hari kita tambah kacau balau, artinya memang kita selama ini nggak punya pola, gitu, pola pengasuhan. Salah satu kasus kecilnya itu adalah pagi hari. Kenapa nggak punya pola pengasuhan selama ini? Karena mungkin bisa jadi antara ayah dan ibu nggak pernah bicara soal pola pengasuhan, bagaimana membangunkan anak, bagaimana memuji anak, bagaimana menghargai anak-anak kita. Nah, ayah dan bunda yang Allah SWT, nanti mungkin lebih banyak kita diskusikan. Saya hanya menyampaikan saja bahwa ayah dan bunda, di berbagai penelitian di pandemi ini yang paling ditohok, yang paling dikejar itu, salah satu akibatnya adalah keluarga. Di dalam beberapa survei yang dilakukan oleh Global Parent Survey meneliti tentang kondisi keadaan keluarga di dunia ini, hebatnya Indonesia juga diposisikan di posisi kedua, juara kedua. Juara kedua yang apa itu? Juara kedua yang seperti ini ayah dan bunda. Kalau ditanya kepada orang tua di Indonesia, mudah-mudahan tidak kita yang di Al-Hikmah, ditanya ke orang tua misalnya begini, siapa menurut Anda, wahai orang tua di Indonesia, yang akan bisa menghebatkan, menjamin masa depan anakmu itu hebat atau tidak? Sekolah apa rumah? Sebagian orang tua Indonesia menjawab adalah sekolah. Siapa yang membuat anakmu bahagia? Sekolah apa rumah? Sebagian orang tua Indonesia menjawabnya sekolah. Nah, hampir sebagian besar persoalan-persoalan yang sebenarnya itu adalah pengasuhan, harus itu hak yang dipegang, kewajiban dari orang tua Indonesia menjawabnya diserahkannya ke sekolah. Gitu. Nah, di pandemi ini semuanya balik ke rumah. Akhirnya di rumah keadaannya sangat luar biasa. Gitu, sangat ini apa yang selama ini nggak pernah dilakukan. Pengasuhannya nggak pernah dilakukan. Tiba-tiba ini menjadi sangat luar biasa ya dan benar.
Akhirnya Bunda, itu lembaga yang pertama yang harus kita periksa di zaman pandemi ini yaitu adalah keluarga. Nah, yang kedua yang kita periksa adalah sekolah. Nah, mari kita periksa sekolah gitu. Kalau sekolah yang ideal itu menurut hemat saya adalah sekolah yang apa yang Ustadz Fatih akan sampaikan, bukan sekolah yang selalu membenahi persoalan fasilitasnya. Persoalan fasilitas perlu dibenahi, sangat perlu, penting, sangat penting. Tetapi kalau dalam Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu, dalam parenting itu yang paling sangat harus dibenahi, kalau Ustaz Fatih akan menyampaikan adalah soal kompetensi dan kompetisi guru, dua ini, soal SDM. Yeah. Saya kalau boleh memilih, mau sekolah bangunan yang biasa-biasa saja, tetapi punya guru yang kompetensi dan kompetisinya luar biasa, saya akan pilih ini. Nggak apa-apa sekolah itu ya, mohon maaf ya, sekolah itu mungkin hanya sederhana, bangunannya nggak ada fasilitasnya, menurut saya nggak apa-apa. Gitu kalau asalkan gurunya punya dua, kompetensi dan kompetisi. Nah, ayat bunda yang milik Allah, kompetensi dan kompetisi ini maksudnya adalah guru yang mengajar, guru yang mendidik, yang mengasuh, guru yang mengurus kognisinya, tetapi ketika dia mengurus kognisinya, dia mengerti tentang tahap perkembangan anak. Itu yang kita sebut nanti dengan pengasuhan. Nah, yang sering terjadi ayah dan bunda yang milik Allah adalah di sekolahan, di berbagai sekolah, ini yang kita dapat dari Dignas, sebagian sekolah itu selama ini lebih banyak mengurus persoalan kognisinya saja, gitu. Tetapi mereka nggak banyak bicara soal pengasuhan. Gitu. Padahal ayah dan bunda yang milik Allah SWT, kita sudah sepakat anak-anak yang di umur PAUD, TK, SD, terutama SD dan kelas 7-8 itu sebenarnya yang lebih banyak konsentrasi kita urus itu adalah pengasuhannya. Kalau persoalan kognisi, berbagai alim mengatakan kognisi ini bisa dikejar ayah dan bunda, bisa dikejar. Tetapi pengasuhan nggak bisa dikejar, nggak bisa dirapel, dan nggak bisa ditunda. Itu ayah dan bunda. Nah, sangatlah berbahaya ketika di umur terbaik yang Allah berikan, di umur PAUD, TK, dan SD ini, ada sekolah yang tidak mengerti pengasuhan, yang tidak memprioritaskan pengasuhan. Gitu. Nah, ayah dan bunda, timbullah pertanyaan, pengasuhan itu seperti apa sih ayah? Paling gampangnya begini, sekolah yang pengasuhannya itu ada di sana, menurut saya adalah sekolah yang terbaik, sekolah yang baik dan benar. Dulu sekitar 15-20 tahun yang lalu, saya diamanahkan lah dengan Bu Eli dan teman-teman yang lain membantu di Dignas. Salah satu yang kita bantu-bantu itu adalah pendirian yang namanya PAUD, gitu ya. Kita mendapatkan informasi ayah dan bunda yang Rasulullah ketika itu sekolah-sekolah yang terbaik itu seperti apa sih di dunia ini, gitu. Nah, sebagian besar sekolah yang terbaik di dunia itu yang tadi saya sampaikan, seperti konsepnya Islam, gitu ya. Bukan persoalan fasilitas, tapi sekolah itu, terutama di sekolah PAUD, TK, dan SD, itu yang pertama dilihat itu adalah apakah guru-gurunya itu mengerti soal pengasuhan. Pengasuhannya seperti apa? Maksudnya ayah Irwan, simpelnya begini, guru pegang anak kelas 1, dia mengerti tentang tahap perkembangan anak kelas 1. Nah, gitulah gampang. Guru yang pegang anak kelas 4 SD, dia mengerti apa yang terjadi dengan anak kelas 4 SD. Sehingga apa? Opening kelas 1 pasti berbeda dengan opening kelas 5. Closing kelas 6 pasti berbeda dengan closing kelas 1. Nah, ini yang saya menyebutkannya bahwa ini sekolah yang ideal, sekolah yang diharapkan. Nah, menjadi persoalan, jadi tantangan di pandemi inilah ketika sekolah tertentu itu lebih banyak mengurus kognisinya saja, itu ya bunda. Sementara itu waktu yang terbanyak dan waktu yang terbaik di dalam perkembangan anak-anak kita itu ada di umur ini, di umur PAUD, TK, dan SD. Ayah dan bunda sudah, mohon maaf, Anda sekedar mengingatkan saja bahwa kalau kita punya anak PAUD, TK, dan SD, itu ayah dan bunda, orang tua ataupun sekolah yang di dalam sekolah itu ada anak PAUD, TK, dan SD, kita sudah sepakat ya, bahwa ini adalah tahap perkembangan yang terbaik sepanjang hidup manusia. Sepanjang hidup manusia ini yang terbaik. Gitu. Jadi kalau ini yang terbaik, Allah memberikan yang terbaik di tahap ini. Kalau begitu kita, orang tua, nggak boleh main-main di umur ini. Nggak boleh banyak mendelegasikan. Kita memang harus pegang. Sekolah yang punya anak murid PAUD, TK, dan SD, itu nggak boleh mengirim gurunya yang asal-asalan. Nggak boleh mengirim gurunya yang nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Persoalan teaching skill, kalau di sekolah, itu nanti nomor kesekian. Tapi yang paling utama itu adalah persoalan pengasuhan.
Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang majelis guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya membicarakan ini adalah karena di pandemi ini dua lembaga ini gitu, ketika dua lembaga ini tidak berfungsi, tidak berperan seperti apa yang diinginkan, salah satu bukan salah satu korban yang paling besar itu adalah anak-anak kita. Ketika dia di rumah, dia mengalami kejenuhan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ayah dan ibunya tidak bisa memerankan orang tua yang seperti yang diinginkan di dalam terbitul aulad Islam ini. Di rumah ketika anak muridnya dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan, ini salah satu dampaknya adalah karena di sekolahan dia lebih banyak memang diurus kognisinya, tapi nggak banyak diurus pengasuhan. Nah, ayah dan bunda yang mulia sementara nanti kita diskusikan. Ini yang pertama. Ayah, bunda dan majelis guru yang dimuliakan Allah SWT dan teman-teman yang lain, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi semacam itu? Nanti kita akan berurusan dengan anak-anak, akan urus dengan belajar dengan sistem daring, ayah dan bunda. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi semacam ini? Yang pertama menurut hemat saya, ayah dan bunda, adalah satu yang paling utama menurut saya adalah mari kita memeriksa koneksi kita. Ayah dan bunda, koneksi ya. Koneksi apa itu ayah dan bunda? Yang pertama koneksinya adalah koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama menyampaikan bahwa, terutama saya sampaikan ke diri saya dan kepada diri ayah, ayah sangat berperan dalam persoalan ini, yaitu membangun koneksi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai hubungan, keterhubungan dan kemelekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, Abdullah Mubarak mengatakan bahwa kalau di rumah ini, di rumah sebuah rumah itu bersoal komunikasi ayah dengan ibu, bersoal komunikasi dengan anak-anak, anak-anak punya banyak masalah, punya kejenuhan yang luar biasa, destruktif dan lain-lain. Nah, para ulama menyampaikan yang pertama diperiksa itu adalah kita, ayah, para ayah ini, kita. Apa yang diperiksa pertama itu adalah sejauh mana keterhubungan, kemelekatan seorang ayah, seorang qawwam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya menurut saya ini satu yang paling intinya gitu ya. Nanti persoalan teori bagaimana caranya, komunikasinya seperti apa, menurut saya nanti kita bahas. Tapi yang paling utama itu ayah dan bunda adalah, wahai ibu, periksalah hubungan suami ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menentukan dalam pengasuhan. Seperti apa keterhubungan para suami dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kedekatan, kemelekatan, keterhubungan suami dekat dengan Allah, mudah-mudahan Allah akan memudahkan persoalan pengasuhan kepada anak-anak kita, komunikasi akan baik, disiplin akan baik. Meskipun kita nggak banyak ikut seminar, nggak banyak ikut baca buku, nggak banyak ikut sharing, nggak banyak ikut workshop. Tetapi yang paling utama, dan inilah esensi dari parenting dalam Islam. Nah, itu yang pertama ayah dan bunda. Jadi, periksalah koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Koneksi yang paling utama itu koneksi dari ayah, gitu. Koneksi dari ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penelitian parenting ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, banyak pertengkaran antara suami istri, banyak ketidakcocokan, ketidakharmonisan hubungan dengan anak-anak. Anak-anak, mohon maaf ayah dan bunda ya, anak-anak kemudian menjadi misbehavior, kemudian misparenting, tingkah lakunya nggak bisa dikontrol, emosi negatifnya berkembang lebih baik daripada emosi positifnya. Ternyata ayah dan bunda, ini secara ilmiah dibuktikan. Ternyata ketika diperiksa gitu, apa yang terjadi dalam keluarga itu, yang pertama itu ternyata hasilnya adalah karena ketika diperiksa ternyata kondisi hubungan, seperti apa kondisi hubungan satu si qawwam ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama menurut saya. Nah, yang kedua ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala adalah marilah kita periksa koneksi antara suami dengan istri. Sejauh apa ini koneksi sebenarnya? Karena nanti kalau kita mau bikin, nanti kan kita akan bicara di soal pembelajaran daring di masa pandemi ini. Nanti kan butuh komunikasi, butuh disiplin, butuh ketegasan, butuh ketegaan dan lain-lain. Itu tidak akan terlaksana dengan baik kalau ya koneksi antara suami istri nggak baik. Keterhubungan, emotional bonding antara suami istri nggak berlangsung dengan baik. Kalau begitu ayah dan bunda, mari kita periksa ya secara jujur seperti apa sih hubungan kita suami istri sebenarnya. Kata Asyahid Imam Hasan Al-Banna,
Kalau kalian, wahai suami istri, mau menghebatkan, mendekatkan hubungan, maka periksalah satu kata di dalam hidupmu, yaitu al-faham, kefahaman. Apakah, wahai suami, kamu sudah faham belum tentang kondisi istrimu? Wahai istri, kamu sudah faham belum kondisi suamimu? Faham yang seperti apa yang dimaksudkan? Aldi Panting menyampaikan adalah, apakah kita sudah faham tentang, yang pertama itu, Ayah dan Bunda yang melakukan SWT adalah, kita sudah pernah bahas juga di pertemuan kita yang pertama setahun yang lalu. Saya ini, mungkin sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saya ini, gitu, utuh, saya tampilnya nggak seperti ini, gitu. Apa yang mencirikan saya adalah apa yang saya bawa di belakang ini. Saya menyebutnya ransel pengasuhan. Ya, ransel pengasuhan. Jadi orang mengenal saya seperti apa ransel pengasuhan saya. Kalau orang mengenal saya yang positif itu karena memang saya membawanya sejak dari kecil. Misalnya apa? Oh, orang mengenal Pak Irwan yang mana? Oh, Pak Irwan yang suka menolong misalnya. Itu saya bawa sejak dari kecil, bukan adanya sekarang. Ya, bukan sekarang adanya, tetapi terutama di umur 0-15 tahun itu sangat berpengaruh kepada kepribadian saya sekarang. Kalau saya dikenal sama orang, misalnya, Pak Irwan yang mana? Oh, Pak Irwan orangnya yang suka nunda-nunda. Kenapa saya suka nunda-nunda? Karena kepribadian saya suka nunda-nunda, itu bukan karena saya sekarang. Tetapi karena di umur 0-15 tahun saya tidak terstimulan bagus perkembangan saya. Apa itu? Soal menunda-nunda itu. Saya nggak dilatih untuk fight, saya nggak dilatih untuk menyelesaikan persoalan, saya nggak dilatih dengan menghadapi persoalan. Nah, di umur 0-15 tahun saya nggak punya itu semua. Sehingga apa? Pengaruh besarnya adalah ketika saya menjadi dewasa ini. Nah, apalagi misalnya, oh Pak Irwan yang mana? Oh Pak Irwan yang nggak suka memuji, nggak suka menghargai gitu. Oh dia sudah dibantu, ditolong, susah ngomong terima kasih, susah ngomong mengatakan bahwa oh saya senang sekali sudah dibantu, susah ngomong nggak itu. Gitu. Susahnya saya ngomong memuji dan menghargai itu bukan karena kepribadian saya sekarang, tapi lebih banyak karena memang seperti apa pengasuhan saya di umur 0-15 tahun. Itulah sebabnya ayah dan bunda yang melakukan SWT, jangan pernah main-main dengan anak 0-15 tahun. Jangan pernah anggap enteng 0-15 tahun. Nah, karena itu nanti akan mempengaruhi apa yang kepribadian kita sekarang. Nah, al-fahmu yang tadi dimasukkan Syed Hasan Al-Banna adalah, apakah istri, kamu sudah memahami belum apa yang kosong-kosong dalam kepribadian seorang suamimu, gitu ya. Misalnya, oh dia suka menunda, dia penakut, dia pecundang, dia nggak suka bertanggung jawab, dia nggak suka memuji menghargai. Kamu sudah paham belum? Kalau nggak paham, kalau kita nggak memahami ini, apa yang terjadi dampaknya? Dampaknya anak-anak. Kita susah membuat kesepakatan yang nanti kita akan terapkan di dalam keluarga, yang nanti akan dilakukan oleh anak-anak. Kenapa susah? Karena kita memang belum saling memahami. Ayah Irwan, pertanyaan begini, bisakah itu terjadi kepada orang yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun? Sangat-sangat bisa terjadi. Gitu. Nah, ayah dan bunda yang melakukan sementara, demikian juga dengan istri. Wahai suami, apakah kita sudah memahami belum kondisi itu yang tadi saya bawa, ransel pengasuhannya istri, gitu ya. Kalau saya mungkin lebih gampang menyebutnya adalah hutang pengasuhan, gitu ya bunda ya. Kenapa istri kita baperan orang? Kenapa istri kita itu nggak mau nggak ada ketegasan, gitu ya. Kenapa istri kita itu susah ngomongnya? Antara bahagia, gembira, sedih, kecewa atau apa itu dia bawaannya nangis aja. Sedih nangis, kecewa nangis, marah nangis dan lain. Sehingga kita nggak tahu. Sehingga kita bingung gitu. Kalau ada apa dia nangis. Kita nanya, suami nanya, Dek kenapa sih Dek? Oh, kamu itu kenapa? Kecewa kah? Sedih kah? Gembira kah? Oh, nggak bisa, nangis aja. Kenapa ini terjadi? Apakah karena terjadi di umur dia sekarang? Kepribadian seperti itu? Ternyata tidak. Itu terjadi adalah periksa di umur 0-15 tahun dia seperti apa. Kenapa dia bawaannya nangis aja? Kenapa dia nggak bisa menjelaskan bahwa saya kecewa, saya sedih, saya marah? Kenapa dia nggak bisa itu? Karena memang tidak ada simulasinya di umur 0-15 tahun. Kalaupun ada simulasi sangat-sangat minim. Nah, ayah dan bunda yang melakukan sementara, kedua ini adalah pemahaman dua inilah yang harus kita bicarakan. Memang idealnya adalah kita dalam pernikahan itu ada 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Ada 5 tahap. 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
5 tahun pertama ini sangat menentukan ke 5 tahun berikutnya. Kalau 5 tahun pertama ini suami istri, memang yang saya sebutkan tadi sering, ayo lakukanlah puzzling. Puzzling itu yang tadi itu, kita saling tukar menukar kefahaman. Kita bilang ke adik, ke istri kita, adik, aku ini orangnya suka marah, aku suka ngamuk, aku nggak bisa memuji, aku nggak bisa menghargai. Kenapa aku nggak bisa melakukan itu? Karena itu yang kosong di dalam diriku. Engkaulah yang Allah ciptakan untuk mendampingiku, untuk membayar semua hutang yang aku dapat ini. Yang huna libasul kamu antum libasul lahun. Kalau suami istri melakukan hal semacam itu, insya Allah akan muluslah 5 tahun berikutnya. Ya. Tetapi kalau suami istri di 5 tahun awal lupa untuk puzzling ini, nanti akibatnya ke 5 tahun berikutnya. Semua yang kosong-kosong nggak pernah bicarakan, nanti anak akan mengcopy paste di 5 tahun berikutnya. Apa yang kosong di ayahnya, apa yang kosong di ibu. Ayah dan bunda yang milik Allah SWT, majelis guru yang milik Allah SWT, itu yang kedua. Jadi koneksi dengan Allah SWT, gitu ya, koneksi dengan Allah SWT itu sangat gampang lah ya. Misalnya ibu periksa koneksi keterhubungan Allah, keterhubungan dan kemelekatan suami dengan Allah, periksa sholat subuhnya seperti apa, infaknya, tilawahnya seperti apa, qiyamul lail dan sunnah-sunnah yang lainnya seperti apa. Tadi saya menyebutkan bahwa koneksi yang pertama ini, kalau ayah dan ibu koneksi dengan Allah SWT sangat-sangat kuat, nanti teaching skill atau parenting skill itu nyusul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah koneksi antara suami dengan istri. Nah, tadi saya pikir, periksalah, saya katakan, periksalah emotional bonding. Ini sebenarnya sebuah nasihat buat saya, dan semuanya nasihat buat saya. Periksalah emotional bonding antara suami dengan istri. Kita sudah punya kepahaman atau belum? Kita sudah tahu belum apa-apa aja di ransel pengasuhan dan suami kita itu yang dia nggak punya. Dia nggak punya kapan di umur 15 tahun, yang sehingga dia mempengaruhi kepribadian dia sekarang. Itu yang kedua, ayah dan bunda. Yang ketiga, ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT adalah pertama koneksi pada Allah, kemudian koneksi dengan pasangan. Barulah yang ketiga ini kita bicara soal anak-anak kita. Apa itu yang harus kita bicara dengan anak-anak kita adalah, mari kita tanya ke diri kita, ayah dan bunda yang Allah SWT, kita sudah melakukan 2 hal belum kepada anak kita. Yang pertama itu memahami, yang kedua mengenali. Kalau mengenali ini lebih kepada fisik sifat, lebih kepada fisik. Kalau memahami ini lebih kepada perkembangan. Mana yang paling penting, ayah Irwan? Dua-duanya penting. Mengenali secara fisik penting, tetapi tidak kalah pentingnya adalah yang memahami. Memahami ini adalah tentang tahap perkembangan anak-anak. Saya mohon maaf ayah dan bunda mengambil contoh lagi kepada Syahid Imam Hasan Al-Banna. Kalau beliau pergi kemana-mana, Hasan Al-Banna ini, kalau kita periksa di tas beliau itu, selalu saja ada di tas beliau itu sekian banyak map ya, gitu. Jadi apa itu isi map itu? Isi map itu adalah profil perkembangan anak-anak beliau. Bayangkan ayah dan bunda yang mereka semua orang sekapasitas seperti itu kemana-mana beliau masih membawa file tahap perkembangan anak-anaknya. Gitu. Jadi maksud saya begini, tahap perkembangan itu maksud saya begini, ayah. Misalnya anak kelas 2 SD, gitu ya. Kalau di dalam terbitan Islamnya itu, dalam tanda petik wajib kita punya bukunya. Apa yang terjadi di anak kita di kelas 2 SD itu? Apa yang terjadi? Yang tadi saya sebut itu. Perkembangan emosional seperti apa, perkembangan spiritual seperti apa, perkembangan sosial seperti apa. Itu wajib kita ketahui. Kenapa kita wajib ketahui? Ketika ditanya kepada Ustadz Imam Hasan Al-Banna ini, wahai Ustadz, kenapa Ustadz bawa terus map itu, profil map itu? Itu. Jawaban yang pertama yang sangat luar biasa adalah, dan ini menurut saya harus kita pakai bersama-sama, jawaban beliau adalah, saya takut nanti dia menghisap, mempertanggungjawabkan semua amanah yang sudah diberikan Allah kepada saya, yaitu amanah anak. Contohnya apa itu ketika ditanyakan oleh sahabat-sahabat ke beliau? Contohnya begini. Ketika anak saya berumur 05 tahun, 06 tahun, Allah memberikan yang terbaik sepanjang hidup manusia itu yang terbaik di umur itu. Allah memberikan pendengaran yang baik, Allah memberikan kemampuan penglihatan yang baik, Allah memberikan kemampuan hati nurani yang sangat luar biasa. Bahkan terbaik sepanjang hidup manusia. Kemampuan telinga mendengar, menyimpan itu sangat luar biasa. Tidak ada tahap perkembangan selain dari tahap perkembangan ini sepanjang hidup manusia yang punya kemampuan yang hebat itu. Tingkat absorpsi otak, tingkat absorpsi yang lain itu sangat luar biasa di umur ini. Makanya ayah dan bunda
Selagi saya mengatakan bahwa jangan pernah main-main di anak-anak umur segitu. Demikian juga dengan guru-guru di PAUD, TK, dan SD, dia nggak pernah main-main karena dia guru yang terbaik, harus guru yang terbaik. Nah, ayah dan bunda yang melakukan Allah, kata Said Hasan Al-Banna ini, jadi dia bilang, karena saya takut nanti ditanya sama Allah. Misalnya begini, Allah mengatakan, waja'alakum sam'a wal absara wal afidah, ternyata di pendengaran anak ada yang hebat di umur-umur itu, pendengaran, penglihatan, hati. Pendengaran anak, teorinya di parenting itu mampu, di umur itu mampu menyimpan hampir sekian banyak, ya, sekian ribu. Ada yang menyebut 6.000, ada yang menyebut 4.000, ada yang menyebut 10.000 kata-kata per hari. Kata-kata yang baik dia bisa simpan 6.000 sampai 10.000. Sekarang persoalannya, kalau kita nggak mengerti tentang tahap perkembangan anak-anak kita, kita akan membiarkan peran dari telinga pendengaran anak kita ini. Kita mungkin akan ngomong kasar, kita mungkin akan setel TV sepanjang hari di depan anak-anak kita. Kita mungkin nggak banyak berebut mengejar tilawah depan anak-anak kita di umur itu. Kenapa? Karena kita tidak mengerti apa yang terjadi di umur anak-anak kita. Itu jawabannya Said Hasan Al-Banna. Nah, ayah dan bunda yang Allah Ta'ala, yang ketiga yang saya sebut tadi itu adalah pekerjaan kita adalah memahami anak-anak kita. Jadi sangatlah naif, mohon maaf ayah dan bunda, mohon maaf, sangatlah naif kalau ada di rumah tangga, khususnya di Tarbiyatul Aulad Islamiyah ini, di pendidikan dalam Islam, ada di rumah tangga yang tidak punya buku tentang anak-anak, perkembangan anaknya, gitu. Ini kenapa saya bilang naif itu? Kita misalnya ayah dan bunda, kalau kita punya radio, kita punya televisi, kita punya motor, punya mobil, ada nggak buku manual? Ada. TV ada. Handphone, kita punya manualnya, ada manualnya. Kalau nggak ada manualnya, kadang-kadang kita nggak mau beli handphone ini. Kenapa? Gitu. Karena kalau nanti rusak handphonenya, kalau nggak bisa nyala layarnya atau apa yang lain itu, kita kan harus baca bukunya, ya. Karena mungkin SIM card-nya itu cara masangnya seperti apa, kalau salah masang susah, nggak bisa nyala, itu kan karena ada manual buku. Itu baru handphone. Kebayang ayah dan bunda ya, kalau kita punya anak yang nanti Allah akan tanya dia mulai hisab, itu kita nggak punya manual. Itu yang saya sebut naif sekali kita itu. Mungkin buku-buku yang lain kita punya gitu ayah, gitu, yang buku yang tidak. Padahal yang paling esensi dalam pengasuhan anak itu nggak punya, kita nggak punya bukunya, nggak punya rujukan. Nah, ayah dan bunda yang mengasihi Allah Ta'ala, ini yang ketiga menurut hemat saya. Jadi kita harus memahami dan mengenal anak-anak kita. Kalau kita sudah memahami anak-anak kita, kita menjadi banyak hal yang bisa terselesaikan insya Allah. Di rumah dalam pandemi ini misalnya, kita mungkin antara anak-anak kakaknya dengan adiknya, mungkin sibling rivalry-nya nggak terlalu kuat. Itu kenapa? Karena kita bisa memperlakukan anak-anak yang berumur kelas tinggi dengan anak berumur dengan kelas rendah, bisa kita perlakukan sesuai dengan kepatutannya. Kenapa kita bisa melakukan sesuai dengan kepatutannya? Karena kita pegang bukunya, kita pegang standar SOP-nya pengasuhan itu. Nah, itulah sebabnya ayah dan bunda, kalau saya mohon maaf dengan segala keterbatasan ilmu saya, nanti kita akan bicara soal strategi pengasuhan setelah ini. Salah satu strategi pengasuhan itu adalah pihak sekolah dan rumah. Ini usulan saya. Pihak sekolah dan rumah harus sesegera mungkin punya buku pegangan yang sama. Nah, itu ya. Nanti kita cerita di bagian yang terakhir, yaitu strategi pengasuhan. Nah, ayah dan bunda, kita sudah masuk pada apa yang diusulkan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang keempat, yang terakhir ayah dan bunda adalah jadilah orang tua yang setelah kita mengenal Allah, punya keterhubungan dengan Allah, periksa keterhubungan dengan Allah, keterhubungan dengan pasangan, keterhubungan dengan anak, memahami dan mengenal anak-anak kita. Kalau saya bilang itu, jangan sampai setiap rumah tangga muslim nggak punya buku ini, buku tahap perkembangan anaknya. Jangan sampai ayahnya punya anak kelas 4 SD, tapi dia nggak ngerti apa yang terjadi anak kelas 4 SD. Jangan sampai ibu punya anak kelas 2 SD, tapi dia nggak ngerti. Jangan sampai sekolah, guru yang ngajar kelas 4, ketika ditanya, wahai guru yang ngajar kelas 4, apa sih sebenarnya yang terjadi di anak kelas 4 itu, jangan sampai dia tidak mengerti tahap perkembangannya. Nah, itu yang ayah dan bunda yang mulka ta'ala. Yang keempat, ayah dan bunda adalah jadilah orang tua yang tangguh ya. Orang tua yang tangguh itu menurut saya adalah orang tua yang adaptif, orang tua yang
tidak hanya yang tidak kaku, orang tua yang lincah, orang tua yang tangkas. Nah, suaranya gimana? Cukup jelas kah, Ayah Muda? Jelas. Jelas ya. Oke. Baik. Nah, Ayah dan Bunda yang alhamdulillah. Nah, Ayah dan Bunda yang melakukan semua taala. Nah, orang tua yang tangguh ini menurut saya adalah yang tadi, orang tua yang adaptif, orang tua yang agak bukan gampang berubah ya, orang tua yang agak sedikit bisa kalau nggak linear aja, zigzag aja. Orang tua yang yang dia bisa menerima keadaan seperti apa, kemudian dia nggak hanya bilang oh ini nggak bisa, pokoknya bukan orang tua yang pokoknya, tapi orang tua yang bisa mengambil keadaan, yang bisa menyesuaikan hal. Banyak hal, kalau misalnya sekarang ayah di rumah misalnya, ayah nggak bisa melihat hanya ibu saja yang mencuci, kemudian ayahnya bilang bahwa adek aku yang mencuci deh, sekali sepekan aku yang cuci, aku yang setrika gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan orang tua yang adaptif. Orang tua yang bisa menerima keadaan, yang bisa berubah, yang bisa menyesuaikan. Orang tua yang lincah maksud saya nggak bisa, jangan yang linear saja, tapi dia bisa zigzag, gitu ya. Orang tua yang di depan anak-anak itu nggak hanya bicara, ini orang tuamu loh, gitu ya. Tetapi juga orang tua bisa memerankan peranan yang lain. Bisa jadi misalnya, dia nggak aneh sehat terus, tetapi orang tua yang bisa menjadi motivator, orang tua yang bisa menjadi fasilitator, orang tua yang bisa entertainer. Nah, di zaman pandemi ini yang paling menarik itu adalah orang tua harus bisa menjadi entertainer. Bagi anak-anak yang kelas rendah, mungkin orang tua yang wajib bagi orang tua itu bisa berkisah, ya, bisa bercerita, ya. Kemudian di kelas tinggi itu adalah orang tua yang bisa memahami anak-anaknya, yang mengerti tentang dunia anak-anaknya. Nah, ya Bunda yang mulya semua ta'ala, terakhir dari saya, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi. Yang tadi saya sebut itu, kita butuh strategi untuk suasana yang baru ini, kita butuh strategi yang baru. Nah, apa strategi yang baru itu? Menurut hemat saya adalah sudah tidak di zamannya lagi orang tua marah-marah kepada guru, kepada sekolah gitu ya. Dan sudah tidak zamannya lagi menurut hemat saya sekolah hanya mengurus persoalan-persoalan kognisi saja. Jadi kalau begitu, ayah dan bunda, strateginya menurut hemat saya adalah antara sekolah dengan rumah sudah harus ada satu pegangan yang sama. Nah gitu ya. Di dalam pegangan yang sama itu, di dalam buku putih itu, pasti ada buku yang isinya tahap perkembangan anak. Jadi misalnya sekolah dengan rumah, sekolah misalnya ada sebuah rumah yang anaknya kelas 1 SD, berarti sekolah sudah bisa memberikan buku apa yang terjadi di anak kelas 1 SD. Apa saja perkembangan anak kelas 1 SD. Orang tua harus membaca buku ini. Sebab nanti kalau sekolah hanya saja sekolah yang memahami, orang tua nggak memahami, nanti menjadi masalah. Nah, demikian juga dengan grade yang lain, dengan tingkat-tingkat yang lain. Itu strategi yang bersama. Menurut saya harus ada buku pegangan yang sama. Gitu ya, buku pegangan sama. Jadi, ayah dan bunda, jangan sampai ada lagi yang saling salah menyalahkan. Kenapa? Karena selama ini memang tidak ada buku yang sama yang kita pegang. Ya. Strategi berikutnya, ayah dan bunda yang milik Allah SWT adalah ini yang sifatnya teknis, ayah dan bunda. Misalnya, menurut hemat saya, perlu pihak sekolah atau pihak rumah saling terbuka soal apakah penggunaan daring ini menurut saya di sebuah rumah penggunaan daring atau penggunaan handphone, penggunaan laptop ini masing-masing berbeda. Nah, berbeda ya. Ini penelitiannya yang saya lakukan dengan teman-teman. Di zaman pandemi ini, kita ada muda yang Sumatera, anak-anak yang pakai handphone, anak-anak yang pakai laptop itu, yang kemudian dia mengerjakan pekerjaan dari sekolahnya, yang dia berhubungan dengan internet gitu. Nah, kalau ternyata ada pihak sekolah atau pihak rumah yang belum tahu sebenarnya kondisi seperti apa kondisi anak-anak. Ada anak-anak yang sudah sangat terbiasa dengan handphone dan laptop. Dia sangat gampang berselancar kemana-mana. Nah, salah satunya yang saya dampingi sampai saat sekarang ini adalah anak-anak yang sudah sangat gape handphone dengan laptopnya. Sementara orang tuanya nggak terlalu banyak tahu gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Jadi mereka satu saat mengerjakan pekerjaan sekolah, tapi saat yang lain gitu ya, saat yang lain mereka berselancar kemana-mana.
Nah, terjadilah namanya porno aksi itu. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak kelas tinggi seperti yang ayah bunda ketahui, anak laki-laki testosteronnya sangat luar biasa berkembang. Demikian juga anak perempuan estrogennya sangat berkembang luar biasa. Nah, kalau mereka sering melakukan pornografi, maksudnya melihat dan menonton, di umur-umur itu, mereka tidak lagi hanya sekedar membutuhkan pornografi, tapi mereka membutuhkan porno aksi. Nah, porno aksi yang mereka lakukan itu ya bunda adalah seperti penelitian kita dulu di Yayasan Buah Hati, anak-anak kelas 5, 6, 7, 8 itu tingkat dia yang melakukan masturbasi dan onani itu sangat-sangat tinggi. Gitu ya. Itu salah satu bentuk porno aksi dari pornografi yang mereka dapatkan. Nah, oleh sebab itu ya dan bunda, perlu juga menurut saya keterbukaan antara rumah dengan sekolah. Mari kita periksa. Sekolah mari tanya ke rumah bahwa seperti apa kondisi anak ibu bapak terhadap daring, terhadap laptop, terhadap handphone. Ada yang masih gaptek betul gitu ya. Ada yang sangat gape gitu. Ini membutuhkan sosialisasi ya bunda. Nah, ini menurut ini sangat penting. Nah, hal-hal yang sifat teknis yang lain itu ayah dan bunda adalah seperti misalnya ayah dan bunda di dalam nanti musim pandemi ini yang nanti mungkin sampai bulan Desember, saya nggak tahu juga bisa sampai bulan Januari, anak pelajar masih belajar di rumah, ya mudah-mudahan walaupun ada shift-shiftannya, tapi dia lebih banyak berhubungan dengan handphone, dengan gadget dan lain-lain. Nah, yang tadi saya sebut saya dan bunda, ayah dan bunda di rumah bikinlah strategi pengasuhan baru yang saya mengusulkan adalah ayah tidak lagi hanya atau bunda tidak lagi hanya sekedar memakai topi, satu topi saja, itu saya sebutkan itu. Jadi hanya sebagai topi orang tua saja. Tapi punya juga lah topi sebagai seorang motivator, menjadi fasilitator, menjadi entrepreneur dan lain-lain. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Kalau ada yang salah dan khilaf dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak memuaskan saya minta maaf, terutama kepada Ustadz dulu, Ustadz Fahmi, kepada majelis guru, dai dan bunda. Itu keterbatasan ilmu saya, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya nanti kalau ada waktu, saya senang sekali kita bisa diskusi. Kalau mampu saya jawab. Kalau nggak mampu saya jawab, saya tanya kepada orang yang lebih mampu. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair Ayah Irwan sudah memaparkan materi untuk hari ini. Begitu penting dan luar biasa bagaimana peran orang tua ya, baik kita sebagai guru, kemudian orang tua sebagai pendamping di rumah dengan kondisi yang saat seperti ini. Mohon izin Ayah, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Insya Allah berikutnya adalah kita buka diskusi ya. Dan pertanyaan sudah disampaikan kepada kami. Langsung saya bacakan Ayah untuk pertanyaan yang pertama ya. Iya, Sir. Ayah izin bertanya terkait kondisi orang tua yang memiliki anak bersekolah di tingkat SD. Ya. Dan adiknya yang akan mau mendaftar masuk ke TK. Mengingat kondisi saat ini bahkan sampai dengan beberapa bulan ke depan masih menerapkan pelajaran jarak jauh atau online, apa solusi terbaik yang dapat diambil bagi orang tua terkait pilihan, yaitu apakah adiknya itu belajar di rumah saja secara homeschooling, ya, ataukah tetap mendaftar masuk ke TK pada tahun ajaran baru ini. Itu yang pertama ya. Kemudian menyambung pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menyesuaikan untuk membagi waktu Ayah, di mana kita ketahui bahwa anak yang sedang belajar daring di rumah, kemudian aktivitas orang tua yang mengurus pekerjaannya, rumah tangga, kemudian pekerjaan kantor yang sekarang berada di work from home yang harus dilakukan semuanya serba di rumah. Nah, bagaimana untuk menyesuaikan waktu itu?
Baik, itu dulu ya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Ya, saya mencoba untuk menjawab ya, Ustaz ya. Pertanyaan yang tadi soal ada adiknya yang mau masuk TK dan kemudian yang SD. Pertanyaannya gimana? Apakah anak yang TK ini masuk TK apa di rumah aja? Nah, saya harus hati-hati menjawabnya nih. Yang pertama, menurut hemat saya adalah lihat kondisinya ayah dan bunda. Gitu. Kalau kita lihat dari tahap perkembangannya, anak TK, anak PAUD itu memang dia masih dalam usia-usia pengasuhan, masih usia orang tua gitu. Artinya dia memang harus kuat, harus mendapatkan fondasi yang sangat-sangat kuat dari orang tua gitu. Kalau ayah bunda memang membutuhkan bantuan, menurut saya masukkan ke sekolahan. Membutuhkan bantuan. Mungkin ayah bekerja, bunda bekerja, tapi sementara itu anak nggak bisa menunggu ayahnya pulang, bundanya pulang, karena kita sama-sama tahu bahwa tahap perkembangan anak-anak kita itu nggak bisa menunggu ayah ibunya sempurna, nggak bisa menunggu ayah ibunya datang. Setiap detik, setiap waktu perkembangan anak itu berkembang terus, karena stimulan datang juga setiap waktu. Jadi kita nggak bisa nih, misalnya, nanti ya nunggu ibu pulang, nggak bisa. Misalnya gini, dia megang gelas nih, ayah dan bunda megang gelas gitu ya, kemudian dia minum dia tangan kiri. Nah, tangan kiri gitu ya, sementara ayah ibunya nggak ada. Apakah mungkin ini perkembangan ini akan nunggu ayah bundanya? Nggak mungkin. Dia akan minum tangan kiri, besok ke tangan kiri lagi, besok ke tangan kiri lagi gitu. Padahal harusnya kalau dia minum tangan kiri, ada ayah bundanya mengatakan, nak, minumnya tangan kanan, seperti contoh ayah bunda ini. Besok kalau minum tangan kiri lagi, nah, besok tangan kanan. Itu kita lakukan terus gitu, karena di umur-umur itu anak-anak sedang membutuhkan imitation dan membutuhkan repetition gitu. Nah, ayah dan bunda yang SWT, kalau saya menjawabnya, lihat kondisi ayah dan bunda. Kalau ayah bunda memang membutuhkan bantuan, menurut hemat saya ya harus minta bantuan ke sekolah gitu ya. Tapi kalau ayah bunda memang rasanya sanggup untuk menghandle, menurut saya ini adalah waktu di mana ayah bunda harus membuat koneksi yang sangat-sangat kuat, karena ini umur koneksi gitu. Umur fondasi gitu. Jadi saya menyebutkan, kalau koneksi seseorang itu dengan ayah ibunya di waktu-waktu di usia terbaiknya itu nggak begitu kuat, rapuh, nanti akan terlihat ketika dia umur 15 tahun ke atas gitu. Akan terlihat ketika di umur 18, 19, 20, akan terlihat nanti ketika di umur 40 tahun, akan terlihat nanti ketika di umur 30 tahun, 40, 50 tahun gitu ya. Nah, koneksi ini kalau ada kesempatan dan bunda memang mampu, ayah memang mampu, ya ada waktunya, bikin koneksi yang kuat. Nah, koneksi ini kan memang sangat tergantung dari, kalau kita menyebut, kalau di otak itu milenasi ya. Jadi memang semakin banyak kita mau melilit itu semakin tebal, semakin paling bagus gitu. Karena umur ini tadi saya sebutkan itu ciri-cirinya imitasi dan kemudian repetition. Di mencontoh dan kemudian mengulang, contoh ulang. Nah, itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua adalah membagi waktu. Kalau di dalam parenting kita menyebutnya ini dengan rundown, ayah bunda ya, rundown. Nah, rundown ini kalau boleh saya usulkan, libatkan anak-anak dalam membuat rundown gitu. Nah, kapan dilakukan rundown ini? Menurut hemat saya memang harus dalam bentuk yang di keluarganya bunda, ayah kan ada ya kebiasaan family meeting gitu ya. Nah, family meeting itu biasanya ada sekali 15 hari atau sekali sepekan misalnya. Nah, dalam acara family meeting itu kita menyusun rundown dengan anak-anak kita. Jadi rundown itu memang harus kita tahu dan anak-anak kita tahu dan harus kita sepakati gitu ya. Jadi anak-anak juga tahu nih bahwa jam segini itu ayah lagi apa, aku harus ngapain gitu. Jam segini ayah ngapain, bunda ngapain, aku harus ngapain. Itu ada rundownnya. Nah, rundown ini disepakati sekali 15 hari atau sekali dalam pertemuan family meeting. Kalau saya mengusulkan, kalau punya anak-anak SD, family meeting itu jangan sekali sebulan, sekali 15 hari atau sekali dalam sepekan kalau ada waktu. Nah, salah satu agendanya adalah membuat soal rancangan waktu ini atau sering disebut dengan rundown. Jadi harus memang tertulis ayah dan bunda. Memang harus kita periksa betul dari jam ke jam. Kalau rundown itu kan jam per jam ayah bunda. Gitu. Nah, dari situlah ayah dan bunda kita
akan membatasi persoalan konsekuensi, persoalan menghukum anak, persoalan kecewa, persoalan marah. Kenapa? Karena sudah ada rundown-nya. Kita tinggal hanya mengatakan, nah sekarang maaf, sekarang jam 13, baru jam 13, ini kalau di rundown adalah kita masih belum boleh pegang handphone, kita belum boleh ngapa-ngapain. Itu menurut saya, Ustaz. Itu Ustaz. Baik, alhamdulillah ya, jazakallahu khair. Berarti memang terkait dengan pembagian waktu adalah bagaimana kita diantaranya membuat susunan acara ya, sauron. Iya, iya. Kalau kami menyebutnya biasanya kalau di dalam pembelajaran adalah RPP. Sebenarnya iya, iya. Belajar lesson plan. Iya. Insyaallah. Jadi kalau ini Ustaz, kalau boleh saya tambahkan sedikit, apa ya Ustaz ya, rundown ini menjadi sebuah kewajiban Ustaz. Kalau di dalam keluarga, apalagi punya anak-anak yang usia SD ya, usia di mana anak-anak memang harus belajar persoalan yang teratur dan persoalan yang tidak teratur. Harus anak-anak belajar itu soal kontrol diri, persoalan bagaimana dia menghargai, itu dia harus belajar. Salah satu pelajaran yang paling bagus itu adalah di rundown. Jadi agak lucu juga kalau kita punya anak SD, kita punya anak SMP, tapi di rumah itu nggak ada rundown. Kalau saya mengusulkan Ustaz, mungkin boleh kita tempel di ini, tapi yang paling penting kesepakatan ya, paling penting kesepakatan. Kalau nggak bikin kesepakatan, itu tergantung dari mood ayah dan ibunya. Nanti anak-anak akan tegang. Nanti anak-anak akan muna tuh ayah dan bunda. Di depan kita iya, di belakang kita enggak. Nah, kalau perlu tertulis silahkan tertulis. Tapi lagi-lagi menurut saya selesaikan itu secara bersama. Ya, Ustaz. Terkait rundown itu, apakah memang ada perlunya pemberian reward gitu ya, atau punishment ketika mungkin rundown itu mungkin tidak sesuai dengan yang sudah ditulis menjadi kesepakatan itu ya? Iya, iya Ustaz. Jadi nanti Ustaz, sebelum kita bicara reward and punishment itu ada 3 hal gitu Ustaz, yang berhubungan dengan rundown. Yang terakhir itu yang kita bicarakan itu soal reward punishment, itu soal konsekuensi gitu kan Ustaz ya. Tetapi jangan kita bicara soal ini lebih dahulu sebelum ada 2 hal yang paling penting kita bicarakan sebelum bicara konsekuensi. Yang pertama itu negosiasi, yang pertama itu komunikasi, yang kedua itu negosiasi. Nah, baru setelah itu kita bicara soal konsekuensi. Jadi sebenarnya konsekuensi itu nanti kita bicarakan ya Ustaz. Yang paling penting komunikasi dulu. Komunikasi itu apa contohnya? Bikin rundown, kemudian anak-anak dipahamkan tentang rundown itu. Gitu. Kamu udah ngerti belum nak bahwa jam segini ini kenapa kita nggak megang handphone? Gitu. Kamu udah ngerti belum mas? Kenapa jam segini ini kita harus begini, harus begini? Itu paling utama komunikasi. Kalau sering juga menyebutnya, orang parenting menyebutnya anak-anak perlu knowing lebih dahulu gitu lah. Ya, benar. Perlu semacam basic of knowledge tentang apa yang kita inginkan. Nah, gitu ya Bunda ya, apa yang kita inginkan. Nah, setelah komunikasi ini selesai, anak sudah mengerti, kemudian baru kita tuliskan di rundown-nya, gitu ya. Nah, kemudian baru kita bicara nih, sebelum bicara yang ketiga, yang konsekuensi, kita bicara yang kedua. Kalau nanti misalnya Mbak, Ade, Kakak, kalau misalnya ada di antara kita yang tidak menjalankan rundown, nggak gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, nggak boleh langsung konsekuensi, tapi yang kedua dulu namanya negosiasi. Negosiasi itu adalah dalam rangka memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita bahwa kita bukan lihat hasil, tapi kita ngeliat proses gitu. Jadi tidak langsung ngelakinya anak-anak kita. Anak-anak kita bilang gini, ya atau bunda, kalau aku misalnya gini, ayah bunda, kalau aku nggak melaksanakan misalnya ada satu item gitu. Nah, boleh nggak kita negosiasi dulu? Boleh nggak ayah tanya dulu sebelum memberikan konsekuensi? Apa yang aku lakukan sebenarnya? Jadi tanya dulu, jangan langsung berikan konsekuensi. Itu namanya negosiasi, ayah, Ustadz. Gitu. Nah, setelah 2 proses ini selesai, baru kita bicara soal konsekuensi, gitu ya, benar. Gitu. Mungkin gini Ustaz, gitu. Jadi sebenarnya konsekuensi itu nomor kesekian gitu Ustaz. Ya, kalau kita bisa menyelesaikannya dengan komunikasinya bagus, ya pesan orang tua sudah sampai, negosiasi juga dilaksanakan, menurut saya nggak dilaksanakan ini juga nggak apa-apa. Gitu Ustaz. Baik, sebenarnya ya. Baik, alhamdulillah.
Berikutnya ya, ini masuk beberapa pertanyaan. Kemudian ayah dan bunda untuk beberapa pertanyaan sekiranya mempunyai esensi yang sama, insya Allah pertanyaannya akan saya gabung supaya memang tidak terlihat terlalu banyak yang memang esensi atau tujuannya adalah sama ketika pertanyaan. Itu akan saya gabung ya. Berikutnya ya, bagaimana mengetahui tanda bahwa anak mendapatkan keseimbangan antara kognitif dan pengasuhan yang baik. Kemudian, apa ciri atau perilaku apa yang bisa kita lihat atau amati sebagai benchmark atau poin tersebut sudah kira-kira berhasil gitu. Ya. San. Yang pertama kalau ngelihat identitasnya, mudah-mudahan ayah bunda sepakat, majelis guru sepakat, satu kami sepakat. Itu sebenarnya salah satu tujuan kita disebut berhasil dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita itu adalah ketika usia psikologisnya agak lebih maju dari usia biologisnya, itu kita berhasil. Gitu ya. Itu ciri-cirinya sebenarnya. Gitu. Misalnya begini, anak umur biologisnya umur 7 tahun, tetapi secara psikologisnya dia seperti anak umur 7 tahun, itu berhasil. Yang tidak berhasil itu adalah ketika usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Anak kelas 4 SD, gitu ya, tetapi ternyata dia belum bisa antri, dia nggak mengerti antri, dia nggak mengerti bagaimana cara mengontrol diri, berarti usia psikologisnya rendah. Nah, menurut eman saya, ini tidak berhasil kita dalam mengasuh anak-anak kita. Dari mana kita tahu ayah Irwan? Otomatis kita memang harus mencari tahu itu standarnya seperti apa. Misalnya gini, anak umur 6 tahun kita lihat secara psikologi itu seperti apa umurnya. Gitu. Nah, dari situlah kita menentukan kita berhasil atau tidak. Dari situlah kita bisa mengidentifikasi sejauh ini tingkat keberhasilannya adalah ini, tingkat keberhasilannya adalah ini. Jadi mau otomatis ayah dan bunda yang berkata lagi-lagi saya menyampaikan, saya menasihati diri saya, punyailah buku tahap perkembangan anak, karena itu akan menjadi rujukan kita insya Allah. Itu Ustaz. Baik, Subrana ya. Ayah, apa? Pertanyaan berikutnya ya, ini simple, tapi pertanyaan begini panjang. Bagaimana cara agar anak tidak menjadi seorang anak yang penakut gitu ya? Iya, pertanyaannya simpel, tapi jawabannya panjang nih. Iya, jadi gini, kalau di dalam karakter atau kecerdasan emosional atau dalam akhlak itu kita mengenal 3 proses ya gitu Ustaz ya. Gitu. Yang pertama itu kita menyebutnya knowing, yang kedua kita menyebutnya feeling, yang ketiga kita menyebutnya acting. Acting ini maksudnya begini satu-satu ya Ustaz. Acting itu maksudnya gini, yang tadi itu anak kita seperti apa? Ke kamar sendirian nggak berani gitu misalnya gitu ya, gelap langsung teriak-teriak gitu ya, atau penakut. Nah, actingnya penakut. Nah, kenapa dia bisa acting penakut? Mari diperiksa 2 jenjang sebelumnya gitu. Jenjang yang kedua itu namanya feeling. Berarti yang ini Ustaz ya, berarti dia kenapa dia penakut? Karena berarti feeling itu berarti simulasi latihannya gitu ya. Misalnya ketika anak-anak dilatih misalnya untuk berani gitu, kita mungkin anaknya nggak mendapat banyakkan simulasi. Yang kenapa dia nggak banyak dapat simulasi? Karena sebab yang pertama, knowing-nya nggak banyak gitu. Knowing itu maksudnya gini ya, bisa jadi anak-anak kita dulu di umur-umur dia PAUD, TK dan SD misalnya, dia nggak banyak diceritakan soal orang-orang pemberani, gitu ya. Nggak banyak di dalam di bawah subconsciousnya dia itu menyimpan cerita-cerita, menyimpan konsep-konsep, menyimpan tentang pengetahuan orang berani itu seperti apa, gitu loh. Nggak banyak yang dia tahu, nggak banyak kita ceritakan. Nggak menceritakan tentang Rasulullah, nggak menceritakan sahabat-sahabat, nggak menceritakan tabiin, nggak menceritakan tentang kakeknya yang berani, gitu ya Bunda ya. Atau itu yang paling hebat, knowing itu. Jadi seorang anak penakut itu bisa jadi yang pertama periksa, dia nggak banyak tahu tentang keberanian, nggak banyak cerita yang dia dapat, nggak banyak. Yang kedua, dia nggak pernah dilatih simulasi. Misalnya gini, lampu mati, gelap, gitu ya, tasnya ada di kamar. Nah, anaknya bilang, ya aku mau ngambil tas tapi gelap, aku takut. Ayahnya langsung ke kamar. Jadi itu nggak ada simulasi keberanian. Kita mau nyebrang jalan gitu ya.
sudah ngeliat nggak ada gitu, nggak ada mobil, memang hampir setengah jam tuh nggak ada mobil yang lewat gitu ya. Tapi anaknya, ayah nggak berikan kesempatan dia untuk menyeberang gitu, nggak melatih dia untuk menyeberang gitu, selalu bilang sini 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 dekat sama ayah, gendong gendong gitu. Nah, kita nggak banyak berikan simulasi. Anak-anak yang nggak mendapatkan pengetahuan tentang apa itu berani, nggak mendapat menjalankan simulasi, bisa jadi actingnya penakut gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, lakukan adalah kembali, kalau dia seperti itu, mari kita mulai banyak cerita, kita tontonkan kepada anak-anak kita, pemberani itu seperti apa, supaya di bawah subconsciousnya dia itu ada namanya yang kita sebut dengan berani itu. Nah, kemudian ayah dan bunda setelah dia mendapat banyak, oh gitu ya, kita latih. Gitu. Kalau kemarin itu gelap kamarnya, yang ngambilin tas kita, sekarang nggak bisa lagi. Dia harus ikut simulasi bagaimana jadi pemberani, nggak boleh lagi penakut gitu. Tapi jelas yang namanya feeling itu, yang namanya simulasi itu nggak boleh langsung dari anak yang sangat penakut gitu, nggak boleh langsung. Pokoknya ayah bunda setelah ikut pelatihan nggak bisa, kamu harus ngambil sendiri ya, nggak bisa ya bunda. Jadi harus bertahap. Itu mungkin Ustaz. Ayah, ini menarik tentang knowing itu tadi, bagaimana ada keterkaitannya dengan sadar ayah. Dan ini merupakan sebuah konsep yang akan membawa anak bahwa nanti actingnya, feelingnya itu akan berdampak apakah dia menjadi pemberani atau bahkan bisa jadi sebuah ketakutan gitu ya. Ini apa namanya? Apakah memang menjadi sebuah pengaruh gitu ya? Apa yang menjadi tontonan mereka? Apakah yang menjadi apa yang dia dengar dari mungkin cerita atau mungkin pembicaraan orang dewasa itu akan memberikan pengaruh juga ya? Iya, Sat, itu pengaruh besar, Sat. Karena memang intinya gini, Sat, apa yang kita terima itulah yang kita beri, Sat. Gitu. Kalau kita nggak banyak menerima, nggak mungkin kita banyak memberi. Gitu. Nah, kalau kita nggak banyak menerima yang tadi saya sebut, yang knowing itu ya, Sat, yang basic of knowledge sebagai anak-anak itu nggak banyak dia terima. Dan proses knowing itu bisa jadi lewat pendengaran, Sat, bisa jadi penglihatan, bisa jadi lewat semua indera kita. Gitu sih, ada indera tangan dan lain-lain, proses knowing itu terjadi. Nah, kalau itu di umur-umur yang terbaik itu dia nggak banyak mendapatkan itu, bagaimana dia mau acting di umur 8, 9, 10 tahun, 11, 12 tahun? Karena itu nggak punya dia terima gitu, Ustaz. Kita menjumpai ada seorang dewasa, nggak gampang menolong, Ustaz. Gitu. Ada orang yang sudah termehek-mehek gitu ya. Dia masih gini aja, Ustaz. Mundur, maju, mundur gitu. Kita nggak bisa langsung mengatakan kamu itu ya, nggak ada pedulinya sama orang. Dia sendiri sebenarnya bingung gitu, Ustaz. Kenapa? Karena dia nggak banyak menerima dulunya, Ustaz. Bagaimana dia mau memberi gitu. Sama, Ustaz, kita melihat misalnya ada di dalam rumah tangga gitu. Ada istri bilang, aduh ya Allah bang, gitu, kok nggak peduli banget sih dengan aku, udah wajahku udah seperti ini, tadi nyuci, tadi setrika, ini gitu ya. Terutama di zaman pandemi ini, ada seorang ayah yang dengan santainya pagi-pagi itu ngeteh, baca koran, baca buku, nonton TV, sementara bolak-balik istrinya manggul galon, manggul galon, yang manggul baju, pakaian dan lain. Dia santai aja. Kita mungkin marah, ya Allah, ini dablek banget ya suami gitu. Sebenarnya dia juga bermasalah sama dirinya gitu. Bermasalah sama dirinya apa? Karena di luaran pun orang itu nggak senang sama dia karena gara-gara dia ini. Tapi kenapa dia nggak peduli? Karena memang dia nggak banyak terima dulu. Itu. Nggak banyak dia terima. Nah, itulah sebabnya tadi saya menyampaikan, kalau sekolah yang baik itu, rumah yang baik itu mengalami jalani ini. Kalau di sekolah itu hanya mengurus kognisi, tapi nggak mengurus knowing, nggak mengurus feeling, nggak mengurus acting, itu saya akan melahirkan orang-orang yang berbahaya nanti di berikutnya. Sama dengan gini, kalau di sekolahan itu ada guru yang nggak mengerti dengan proses ini, masuk ke dalam kelas pasti berbeda dengan guru yang mengerti proses yang tiga ini, knowing, feeling, dan acting. Kalau guru yang nggak ngerti, langsung masuk, Assalamualaikum, ayo kita baca Al-Fatihah, kita mulai sekolah, kita lakukan. Apa pelajaran kita kemarin? Ya nggak bisa nih saat ngelatih. Dia nggak ada proses yang dua ini yang dia lakukan. Gitu. Tapi guru yang ngerti mungkin dia akan sapa dulu.
ada nggak teman-teman yang dalam pagi ini yang merasa sedih gitu. Oh, nanti dia dengar dulu anaknya. Oh ya, Masya Allah, nak, ibu merasakan kesedihan yang sama, ibu peduli sama kamu, apa yang bisa ibu bantu. Mungkin dia akan lakukan itu lebih dahulu gitu, Ustaz. Kenapa? Karena itu tadi, itu proses itu dia tahu. Itu mungkin, Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan terjawab ya ayah dan bunda. Amin. Yang Amin. Insyaallah. Berikutnya ayah. Agak putus-putus, Ustaz. Suara Ustaz. Agak terputus. Ya. Gimana ya? Oke, Ustaz. Ya, oke, Ustaz. Nah, baik. Ya. Pertanyaan berikutnya ya. Ini terkait dengan bagaimana teknisnya, Ustaz. Gimana cara mengatasi anak yang selalu disayang oleh ayahnya dengan diberikannya gadget, namun selalu kontradiksi. Nah, saya ibunya malah jadi pusing nih gitu. Iya. Ayahnya, ya kayak gitu. Iya tadi, Ustaz. Iya, Ustaz. Tadi yang saya sampaikan lebih awal, Ustaz, soal pola asuh, Ustaz. Kalau menurut saya, mari bicara, periksa dulu ya, bicara dengan pasangan, gitu ya. Si ayah ini mungkin saat dia ngasih, oh minta gadget, kasih, oh ini gadgetnya dari perbaru ya, ini harusnya tidak hanya S9, S10, ini harusnya Samsudin nih, gitu ya. Oh, kata ayah. Artinya memang ada pola yang berbeda menurut saya, gitu, Ustaz. Jadi memang harus duduk dulu sama-sama. Makanya tadi, Ustaz, saya mengusulkan, kalau kondisi semacam ini, mari kita pegang satu buku yang sama, gitu loh, Ustaz. Jadi kita bisa bilang nih, ya, karena biasanya kalau ibu yang ngomong dengan suami, kadang-kadang suami juga merasa bahwa, enggak, aku nyari uangnya susah, kapan lagi anak bahagia. Ini udah berat ini, ayah, gitu ya. Nah, kalau saya bilang, pegang sama si ayah, si abang, bang, ini anakmu kelas 4 SD, bang, kelas 5 SD. Nah, bang, ini anak kelas 5 SD itu perkembangannya gini, bang. Gitu ya, kalau abang lulus nih, soal gadget, soal yang lain, gitu ya, kuotanya ditambah terus dan yang lain, ini anaknya begini loh, bang. Hormon laki-laki ini sedang tumbuhnya luar biasa, bang, gitu ya. Sedikit salah sentuhan nih, bang, ini jadi itu buku yang sama. Gitu. Jadi kita nggak menjadi pusing, gitu ya, bunda nggak jadi pusing, gitu. Karena memang nggak punya pegangan yang sama. Kita akan pusing terus, bun, kalau memang dari pihak sana, dari pihak ayah akan dengan si ininya saja gitu, udah. Pokoknya anak minta apa, ayo, gitu, minta apa, ayo. Nah, itu mungkin saya mengusulkan buku yang sama. Nah, kalau saya saat melakukan di beberapa sekolah itu, saya memang cetak akhirnya buku. Antara sepakati buku dan kemudian emang kita kirim sesuai dengan grade-nya, gitu loh, Ustaz. Setelah diterima oleh guru, oleh orang tua dan guru, nah kemudian wajib orang tua baca. Nah, setelah orang tua baca, dia boleh melemparkan pertanyaan-pertanyaan lebih dahulu lewat telepon, lewat video call dan lain. Tapi setelah itu dia wajib hadir untuk ketemu muka, gitu, Ustaz, ya, untuk sama-sama memahami tahap perkembangan anak-anak itu, sehingga kita nanti menemukan pola asuh yang sama. Itu mungkin, Ustaz. Baik, insyaallah terjawab ya ayah dan bunda. Berikutnya ya, ini pertanyaan yang sama. Minta rekomendasi dari ayah Irwan untuk buku yang bagus kira-kira untuk tumbuh kembang psikologi anak sesuai ajaran Islam. Ya. Kemudian kira-kira buku acuan untuk orang tua yang masih awam nih ayah dengan rekomendasinya apa? Ya. Kalau saya yang pertama itu standar kita di rumah sama-sama harus punya buku yang Abdullah Nasirullahan itu, Ustaz, ya. Yang Tarbiyatul Aulad itu ada terjemahannya Pendidikan Anak dalam Islam jilid 1 jilid 2. Menurut saya ini standar ya. Menurut saya harus ada di rumah nih, gitu ya, biar sama-sama kita baca. Kemudian yang kedua itu menurut saya tahap perkembangan anak secara psikologis itu perlu juga kita pegang di rumah. Nah, bukunya banyak gitu, Ustaz. Saya juga pernah bikin buku itu, Ustaz, gitu. Jadi bukunya banyak, boleh di toko buku ada. Dan kemudian buku tentang tahap perkembangan secara Islam. Nah, saya lupa pengarangnya, Ustaz. Nanti saya lihat di pustakaan saya. Tapi itu banyak, Ustaz, di buku-buku di toko buku banyak. Tahap perkembangan secara Islam itu banyak. Tahap di umur 0 sini apa yang terjadi di umur sampai saat ini. Kalau kita punya itu, Ustaz, kita punya itu nanti
buku tahap perkembangan psikologis ini membantu. Kita lihat dulu esensi-esensinya. Misalnya begini, di umur 01, 02,5 tahun itu, kata buku tahap perkembangan, kamu lihat gitu, An-Nahl 78. Hati-hati dengan pendengarannya, hati-hati dengan penglihatannya, hati-hati dengan hati nuraninya. Nah, nanti di buku tahap perkembangan psikologis nanti akan lebih detail how to-nya, gitu loh. Satunya misalnya, oh, telinga itu sedang berkembang, itu kenapa pendengaran itu sangat penting di umur itu, karena kemampuan menyerapnya segini, kemampuan menghebatkannya segini. Nah, itu menurut saya, usulan saya seperti itu, Ayah dan Bunda, setahu Ustaz. Baik, terima kasih Ayah. Insya Allah Ayah dan Bunda dengan beberapa tahapan tadi, Ayah dan bisa membeli di buku-buku, toko buku ya, yang terkait dengan kalau Ustadz, kalau saya mulai mengusulkan, semua maaf Ustadz, kalau mencontoh sekolah Ustadz Fatih akan di Qatar itu kesepakatan antara sekolah dan rumah sebenarnya Ustadz. Jadi menjadi apa ya, sekolah dan rumah itu sekolah merekomendasikan buku, kemudian rumah sudah menyetujuinya, dan kemudian itu menjadi wajib Ustadz. Wajib gitu ya. Jadi seluruh orang tua murid itu harus punya buku yang semacam itu. Gitu, setelah karena kenapa? Karena memang kan buku itu juga harus dibaca oleh guru. Gitu. Yeah. Guru juga mutlak harus tahu tentang perkembangan anak-anak. Gitu. Nah ini memang agak lebih. Kenapa ini penting? Ayah, Bunda yang mulia Allah SWT, karena ya itu tadi kita gimana kita mau masak makanan sementara kita nggak tahu menunya, nggak tahu ukurannya gitu. Nanti kurang asin, ada yang terlalu asam, ada yang terlalu apa, dan masakan yang kita buat itu. Gitu, Ustaz. Baik, terima kasih Ayah. Nah, berikutnya ya, pertanyaan, bagaimana menghadapi anak yang selalu merasa bersaing dengan adiknya atau kakaknya yang merasa lebih baik atau unggul, Ayah? Iya, iya. Ya, yang paling penting itu ada waktu khusus, Ustaz. Jadi waktu khusus ke masing-masing anak. Itu ya, Ustaz ya. Jadi artinya memang untuk anak satu itu ada waktu khusus yang tidak ada kakaknya, tidak ada adiknya gitu. Nah, ini pun perlakuan waktu khusus ini sesuai dengan umur-umurnya gitu ya. Ada anak-anak yang sudah kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang menurut saya apalagi anak-anak kelas 5 SD, anak kelas 5 SD, 6 SD ke atas. Menurut hemat saya, ini sudah harus ayah bunda ajak bicara, sering ajak bicara keluar ini, gitu. Apa yang harus dibicarakan supaya tidak ada sibling dengan adiknya, supaya minimal siblingnya, kita tugasnya sudah berbeda nih dengan adiknya. Anak-anak yang kelas 4 SD, 5, 6, 7, 8, sebenarnya sudah bisa kita distribusi ini beberapa tugas gitu. Kita sudah bisa bicara dengan mereka bahwa abang, kakak, mas, kamu ini sudah bisa menjadi shadow-nya ayah dan ibu gitu, maksudnya sudah bisa kita latihkan, kita berikan tanggung jawab yang diberikan kepada si abang. Makanya kalau di dalam fathering itu khususnya saya menyebutnya kelas 4 SD 5, 6, 7, 8, 9 itu kata depannya nggak boleh lagi di, tapi harusnya tidak boleh lagi diambilkan, tapi harusnya mengambilkan gitu. Supaya kenapa? Karena memang di umur tahap seperti itu anak-anak kita sudah sangat membutuhkan yang namanya pride itu, sudah membutuhkan begitu luar biasa penghargaan itu. Kalau penghargaan itu kita berikan, nanti dia akan kontrol dirinya bagus, dia bisa menahan diri, dia bisa menghargai, dia banyak hal yang kita bisa lakukan, sehingga yang namanya sibling itu nggak begitu banyak dengan adik. Nah, kemudian ayah dan bunda yang mulia Allah, kalau kita lakukan ini, mudah-mudahan anak-anak yang gitu ya, anak-anak yang minder dengan kakaknya, dengan adiknya bisa teratasi gitu. Kenapa? Karena kita memperlakukannya adalah semua anak adalah bintang. Ya, semua adalah bintang gitu. Jadi kita memang kalau kita punya waktu dengan satu anak, kita punya waktu khusus dengan anak yang lain, kita bisa memberikan apresiasi sesuai dengan umurnya gitu. Sehingga dia merasakan bahwa aku ini nggak sama dengan abangku, nggak sama dengan adikku. Aku mungkin nggak bisa seperti abang, tapi aku bisa ini. Nah, itu kapan bisa ininya kita lakukan itu adalah waktu ketika kita berdua dengan dia. Nah, berapa kali yang harus kita lakukan, ayah dan bunda, jangan sampai tidak melakukan itu sekali dalam sepekan. Itu ayah dan bunda. Jadi memang as time itu waktu kita berdua dengan anak itu bisa jadi pergi keluar, ya ayah bunda pergi makan berdua aja, jangan bawa yang lain. Gitu.
atau pergi kemana gitu ya. Itu mungkin Ustaz. Baik, terima kasih ya. Berikutnya ada pertanyaan yang ini mungkin apa ya, sampai menjadi akibat sebuah yang ditakutkan adalah menjadi sebuah tantrum ya. Iya, Ustaz. Anak ini terlalu sering menonton melalui media YouTube. Iya, iya. Memang sih untuk yang ditonton adalah tontonan tentang terkait teknologi, mesin, namun lebih terlewat dengan waktu ya sampai seperti itu. Mancing kemarahan ayah dan ibu. Sampai-sampai dikhawatirkan itu apa namanya imbasnya tadi terhadap adiknya. Iya. Ini bagaimana menghadapi anak seperti itu, ayah? Ya itu tadi, Ustaz. Yang saya sebut itu, Ustaz. Jadi rundown tadi itu memang perlu, Ustaz. Tapi rundown itu juga membutuhkan keteladanan, itu, Ustaz. Kita udah bikin rundown, tapi keteladanan dari ayah ibundanya hancur-hancuran, nggak percuma itu rundown, Ustaz. Gitu. Karena anak-anak kan memang melihat apa yang dilakukan ayah dan ibunya. Misalnya gini, Ustaz. Ayah dan ibunya pegang handphone terus, gitu, gitu ya. Ayah ibunya nggak ada itu waktu nggak pegang handphone. Orang lagi ngomong aja pegang handphone, gini, gitu ya. Lagi makan aja pegang handphone, nyuap pegang handphone juga gitu. Nah, ini mau bikin rundown seperti apapun ketatnya, itu menjadi nothing gitu. Karena apa? Keteladanan jauh lebih berbahaya daripada hanya sekedar omongan gitu Ustaz, dengan anak-anak. Nah kalau saya Ustaz, ayo bikin rundown. Nah setelah bikin rundown itu, ayah dan bunda, kalau anak-anak di bawah anak-anak kelas rendah, dia butuh yang tadi saya bilang itu repetisi dan imitasi. Itu penting. Repetisi dan imitasi. Nah, itu diulang-ulang. Kalau dia salah dalam rundown, oke, gitu ya mudah. Karena dia butuh pengulangan. Nah, tapi kalau anak kelas tinggi, rundown itu perlakukannya harus dengan 2T, ketegasan dan ketegaan. Gitu ya mudah. Jadi kalau dengan anak-anak yang sudah pegang handphone, nama orang azan, sholat gitu, anak-anak kelas 4, 5, 6, dia pegang handphone. Kita udah bilang, Mas, azan Mas. Terus dia bilang, bentar. 5 menit aja. Nggak bisa ini, ayah bunda. Harus ada ketegasan, ketegaan. Gitu. Ketegasan dan ketegaan bagi anak kelas tinggi itu menjadi hak bagi dia, kewajiban bagi kita. Itu haknya dia. Gitu. Jadi kalau ada ayah ibu yang nggak punya ketegasan, ketegaan di umur kelas 4, 5, 6, 7, 8 ke atas itu, berarti ibunya zalim terhadap anaknya. Jadi misalnya kalau dia pegang handphone, kita sudah bilang, nak, kita sudah sepakati kan ya, azan, semua aktivitas berhenti. Gitu. Termasuk ibu-ibu, karena memang kalau ibu-ibu pas azan, masak aku berhenti aja. Dan azan dulu. Gitu. Karena ayah dan bunda, bagi anak-anak khususnya SMP ke bawah, segala sesuatu pembelajaran itu perlu show off. Gitu. Jadi perlu diperlihatkan. Gitu. Karena apa? Karena mereka memang lagi sesuatunya melihat apa yang dilakukan. Gitu. Nah, itu menurut saya ayah dan bunda. Jadi memang puluhan semacam itu. Kalau enggak, wah, masya Allah, ini pembelajaran sistem daring ini kan bermata dua nih, Ustaz. Iya. Dia bisa membunuh, dia bisa memudahkan pekerjaan kita gitu, Ustaz. Di lain sisi, terkadang ketegasan dan ketegaan itu mungkin belum muncul ya. Kadang, waduh, anak saya takutnya malah nangis anaknya kalau dia itu yang mungkin menjadi kendala selain memang itu tadi Ustaz. Itu tahap perkembangan tadi itu Ustaz. Tahap perkembangan tadi Ustaz. Jadi kalau misalnya termasuk guru kan saya, guru-guru yang pegang kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, makanya kalau guru laki-laki dia butuh guru yang laki-laki banget Ustaz. Itu. Guru yang laki-laki sejati menurut saya gitu Ustaz. Enggak bisa guru yang melambai, guru yang hao-hao gitu Ustaz. Guru yang nggak tegas gitu, karena memang anak laki-laki, anak perempuan sedang membutuhkan itu. Saya sebutkan tadi, ketegasan, ketegaan itu haknya anak. Gitu. Zolim kita, kalau kita guru kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau orang tua tidak memberikan ketegasan dan ketegaan, karena umurnya memang butuh itu, gitu Ustaz. Yang gitu Ustaz itu. Makanya memang di pihak beberapa sekolah itu, kalau ada guru kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu guru laki-laki ini periksa Ustaz. Gitu. Diperiksa,
gitu. Kalau guru laki-lakinya nggak ini, dilatih. Kalau nggak mau juga dilatih, dipindahin ke grade yang lain gitu loh, Ustaz. Karena yang tadi saya sebutkan itu, Ustaz, salah-salah. Nggak kita memberikan kelaki-lakian kepada umur anak laki-laki di umur-umur itu, kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke atas itu, akibatnya 15 tahun ke atas, Ustaz. Ketika dia umur 15, 16, 17, 18. Nah, muncullah itu, Ustaz, LGBT. Muncullah persoalan seksual bebas, muncullah narkoba, muncullah yang lain. Kenapa ini? Karena tadi itu, gitu. Ketika dia butuh untuk penguatan kelaki-lakian, dia nggak mendapatkan itu, baik dari sekolah maupun di rumah. Gitu. Di rumah dia nggak melihat ketegasan dan ketegaan, terutama dari ayah. Di sekolahan dia mendapatkan guru yang hao-hao gitu loh, saat itu. Oh, Pak Guru itu gimana atau apa gitu? Ya, Pak Guru mah ya terserah aja lah gimana, ya nggak bisa nih. Kalau nanti apa yang dilakukan oleh guru itu mungkin nggak tepat, itu persoalan lain, kita bisa bicara. Tapi anak-anak mengcopy paste yang gitu ya, ketegasan dan ketegaan gitu kan. Baik, terima kasih Ayah. Ayah, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat atau menurut Ayah, seberapa efektifkah metode belajar secara daring ini ya? Kemudian kegiatan belajar mengajar via online, sedangkan orang tua, kami sebagai orang tua setiap harinya harus bekerja. Nah, kalau tidak didampingin anak ini, dia tidak bisa fokus gitu Ayah. Iya, iya. Nah, itu ya. Iya, Zat. Iya. Iya. Makanya tadi saya bilang, Zat, kita masuk kepada strategi pengasuhan tadi. Kalau di sekolahan kan biasanya Ustadz dan teman-teman melakukan pembahagian kan gini, Zat ya. Ice breaking, apa dulu? Jurnal dulu, penyambutan, jurnal, ice breaking, bridging, opening, bridging, substansi, bridging, kemudian wrapping, closing. Nah, gitu, Zat ya. Menurut hemat saya, metode yang ini bagus, Ustaz. Yang sekolah ini bagus. Ini juga harus kita terangkan ke rumah, gitu ya. Misalnya, Ustaz, harus ada yang begini nih, Ustaz. Harus ada misalnya, kalau ada pembelajaran di rumah lewat daring itu, jangan langsung buka laptop, gitu, Ustaz. Harus ada ice breaking-nya dulu, harus ada opening-nya dulu, gitu loh, Ustaz. Gitu. Apa ini? Ini koneksi, Ustaz. Koneksi. Nanti ke substansi. Nah, setelah substansi itu, kita perlu wrapping, perlu closing, nih, Ustaz. Gitu ya. Ini kan standar misal gitu, standar yang ada berlaku. Jadi Ustadz, selama anak berhadapan hanya melihat tidak daring saja, gadget, laptop atau apa, mereka tetap nggak kehilangan sentuhan secara pengasuhan. Di mana itu yang sebelumnya itu, Ustadz, sebelum dari substansi itu kan urusannya nggak bisa dengan daring, Ustadz. Itu urusannya dengan orang yang mendampingi itu. Nah ya, nah nanti mungkin timbul pertanyaan. Kami bekerja, Ayah Irwan. Nah, kalau bekerja kan lain lagi persoalannya, gitu. Nah, boleh Ayah, kalau Ayah Bunda dan bekerja, menurut saya, apa yang dipelajari anak-anak kita, tetaplah nanti Ayah Bunda pulang, tetaplah yang tadi saya sebutkan itu, pembahagiannya kan begini, ice breaking, opening, atau sebelah paling gampangnya, opening, substansi, closing, itu yang paling gampang. Jadi tetaplah namanya opening dan closing ini Ayah Bunda pegang, walaupun anak belajarnya dengan laptop. Karena opening dan closing ini adalah titik-titik di mana kita akan menambahkan pengasuhan. Kalau substansi ini urusannya dengan sudah sifatnya kognisi gitu loh, Ayah dan Bunda. Nah, ini menurut saya strategi pengasuhan yang harus kita tetap pakai. Jadi kalau dia belajar matematik, Ayah dan Bunda nggak ada, tetaplah ada closing dari Ayah. Kalau Ayah pulang nanti itu, kita bilang, tadi belajar apa? Nah, oh, misalnya belajar penyebelahan. Penyebelahan berapa? 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Gitu lah. Ini Ayah closing. Closingnya gimana? Closingnya harus Ayah kaitan dengan pengasuhan. Karena anak masih umur pengasuhan. Jadi Ayah bilang, oh 2 tambah 2 berapa tadi, Nak? Sama dengan 4. Jadi kalau 2 mangganya Ayah dan 2 mangga yang Ayah nggak tahu ada di depan rumah kita, jumlahnya berapa? Kayak gitu lah ya. Itu salah satu bentuk closing. Gitu mungkin, Ustaz. Maaf. Baik, terima kasih ya. Sama-sama, Ustaz. Masih ada beberapa, Ustaz. Banyak. Baik.
bagaimana ya caranya menumbuhkan rasa percaya diri untuk anak yang sudah berusia 10 tahun? Iya. Jadi konsepnya tadi tetap 3 itu, Ustaz. Knowing, feeling, acting. Nah, itu konsep penerapan kecerdasan emosional ya, Ustaz ya. Gitu ya. Knowing, feeling, acting. Kalau anak kurang-kurang percaya dirinya, berarti actingnya nih, Ustaz. Actingnya maksudnya yang dia lakukan nggak pede, berarti mari kita periksa 2 sebelumnya, gitu, Ustaz. Gitu. Bisa jadi memang anak itu nggak tahu samanya percaya diri itu apa. Gitu loh, Ustaz, gitu. Nah, berarti kita harus tambah nih. Tambah pengetahuannya. Anak 10 tahun mungkin cerita-cerita udah nggak terlalu suka, gitu ayah dan bunda. Bisa jadi knowing itu kita bisa tambah dengan misalnya ketika ayah pulang misalnya gitu, ayah cerita yang nanti itu menambah pengetahuan dia tentang percaya diri itu seperti apa. Nah gitu, misalnya gini, nah tadi ayah kan berangkat ya naik kereta gitu ya, terus tiba-tiba ayah ngelihat, nah ada orang pakai kacamata hitam gitu, kacamata hitam. Itu kan kereta ramai sekali anak yang ramai sekali. Terus kemudian dia sudah mau berhenti nih di satu tempat di sebuah stasiun. Ayah juga mau berhenti situ, mau ke kantor ayah kan dekat dari stasiun itu. Orang yang kacamata hitam ini juga turun tapi jalannya pelan-pelan gitu. Dia ngeluarkan tongkat gitu. Ayah mulai deg-degan, wah jatuh nih orang. Kemudian ayah deketin gitu. Ayah tanya, ayah kenalan gitu. Oh namanya Pak Samsudin misalnya gitu, Pak Samsudin. Ternyata Pak Samsudin nggak melihat, nah maaf Pak Samsudin itu buta. Anak, kamu tahu nggak Pak Samsudin ini mau kemana? Dia dari arah Bojonggede, dia mau turun di Tanah Abang, terus kemudian dia harus nyambung lagi ke daerah Ciputat. Ngapain nak kira-kira? Terus anaknya bilang ngapain ya? Dia mau menyelesaikan S3-nya. Nak. Oh nanti anak ini soal untuk percaya diri kita mau cerita ke anak. Bisa jadi ini nggak banyak kita dapat anak kita. Nah setelah kita tahu tentang percaya diri sudah banyak kita cerita, baru simulasi namanya feeling yang tadi saya bilang Ustaz. Simulasinya latih kepercayaan dirinya. Misalnya apa, Bang, anak 10 tahun, Bang, boleh nggak Bang, Abang belikan apa gitu, kasih percaya diri ke dia, kasih tanggung jawab, kasih responsibility. Tapi yang paling penting untuk percaya diri ini, memulihkan percaya diri itu, yang pertama responsibility, tapi jangan lupa apresiasi. Jadi setiap dia melakukan segala sesuatu, ayah dan ibu kalau dia memperbaiki percaya diri anak kita, jangan fokus kepada hasil, fokusnya kepada proses, gitu ya. Jadi dia sudah melakukan segala sesuatu, jangan ayah bunda bilang, ya kok jadinya begini, jangan itu hasil nama. Jadi proses aja. Kita bilang, Bang, Masya Allah, makasih banyak ya Bang ya, Abang sudah bisa memindahkan ini sampai ke sini. Sebenarnya rencananya sampai ke sana, Bang. Tapi mungkin Abang mesti punya waktu besok atau besok. Tapi ini sudah luar biasa. Itu kepada proses. Itulah sebabnya anak 10 tahun ke atas, kita menghindari pujian, tapi kita lebih banyak penghargaan. Pujian lebih banyak orientasi kepada hasil, itu khusus buat anak-anak kelas 3 SD ke bawah. Tapi penghargaan itu lebih banyak kepada proses. Karena anak-anak di umur itu sedang butuh proses. Itu mungkin, Ustaz. Baik ya, terima kasih ya. Masih sama-sama. Ya, 2 lagi pertanyaan ya. Pertanyaan yang tadi itu termasuk bisa dikaitkan dengan mengatasi emosi anak ya, yang seperti ayah sampaikan tadi bahwa emosi juga ketika bermain HP, ketika melihat video dan itu mempunyai pengaruh terhadap mental anak. Maaf Ustaz. Nanti sambil kuncinya sudah itu Ustaz, knowing, feeling, acting. Nah, nanti kita latih lagi tuh Ustaz, namanya kontrol diri Ustaz gitu. Kontrol diri. Nah, anak-anak mesti dilatih tuh Ustaz, latihan kontrol diri. Kalau di Instagram tadi yang saya sampaikan tadi, kalau mungkin teman-teman nanti Pak yang muda bisa follow Instagram saya, ada contoh video kecil gitu yang saya berikan soal kontrol diri. Nah, ini sebenarnya kaitannya erat banget dengan persoalan bagaimana anak-anak kita pegang HP. Ya nggak mungkin kita sampai 24 jam ngawasi dia pegang HP. Tapi yang paling penting harusnya kita latih kontrol dirinya dia. Gitu, Ustaz. Baik ya. Ini pertanyaan sebelum terakhir ya, saat masih ada 2. Iya, Ustaz. Ayah di dalam pelajaran jarak jauh ini mau tidak mau adalah guru ataupun orang tua
terlebih orang tua akan terlibat tentang pembelajaran ini untuk mendampingi anak. Dengan dari itu, kemudian yang mana orang tua yang banyak bekerja dengan anak yang jumlahnya mungkin tidak satu atau dua yang banyak sama-sama mengikuti pelajaran daring ini berdampak mungkin dianggapnya sampai orang tua bisa stres gitu loh. Ini akan berdampak kepada anak. Mohon tanggapannya. Ya. Iya, saat ini memang Masya Allah, ujiannya luar biasa. Saat. Kalau misalnya anak 5, kedua orang tuanya bekerja nih saat gitu. Wah, nah menurut saya saat kembalilah kita betul-betul memang harus ketemu berdua menyusun strategi baru. Karena kadang-kadang gini saat semua yang bukan kadang-kadang ya, semua yang terjadi sama kita ini kan pasti ada hikmahnya saat. Pasti ada hikmah. Bisa jadi gini saat, bisa jadi ini pandemi ini ketika banyak orang punya banyak anak gitu saat. Bisa jadi kedua suami istri bekerja, bisa jadi hikmahnya adalah perlu satu orang salah satu itu perlu tadhiyah gitu saat, perlu pengorbanan, perlu menyusun mana yang aulia gitu, mana yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan sekarang ini. Saya mohon maaf nih Ustaz, saya punya sahabat ya, suami istri bekerja saat gitu ya. Dari pagi sampai, dan suami istri itu Masya Allah gitu, pekerjaan luar biasa. Pulang itu suaminya pulang jam 9 malam, kadang-kadang istrinya pulang jam 10. Istrinya pulang jam 9, kadang-kadang suaminya pulang jam 10 gitu. Nah, anak banyak saat, anaknya ada 5 gitu. Jadi nggak kebayang. Nah, kita diskusi nih saat. Nah, saya nanya kita kira-kira apa ya hikmahnya ya? Hikmahnya apa? Ini anak 5 orang dalam masa-masa yang sangat luar biasa butuh perhatian gitu loh. Ya, kemudian kita diskusi lah sampai akhirnya satu kata, namanya hikmah itu tadhiyah, pengorbanan gitu loh saat gitu. Jadi akhirnya suami istri itu memutuskan istrinya berhenti saat bekerja. Nah, karena apa? Gitu saat 5 orang anak gitu saat itu berbulan-bulan gitu saat yang dipegang oleh seorang asisten rumah tangga yang sudah berumur saat gitu. Ya maklum saja saat itu beliau hanya bisa ya itu belum boro-boro matiin HP, mau pakai HP, matiin laptop nggak bisa sih mboknya gitu loh. Nah, hikmah yang luar biasa. Apa yang terjadi saat gitu yang terjadi? Ini saya mau sharing nih ayah dan bunda. Kejadiannya itu Maret gitu. Maret, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ketika awalnya kita bicara saat si suaminya bilang, ya gimana? Kita bicara bertiga. Gimana kalau saya minta istri saya berhenti bekerja? Istri beliau bilang, oh nggak bisa. Kan selama ini coba deh kamu hitung deh ya penghasilan kita berapa gitu, ini gitu ya. Pemasukan kita berapa di itu. Nah gitu. Anak kita 5. Saya bilang, bagaimana kalau kan semuanya itu Allah yang ngatur gitu. Nah, tapi mungkin dengan kita berkhidmat kepada anak-anak kita karena ini sangat penting, itu bisa jadi Allah atur dengan uang pemasukan yang lain. Gitu. Ini memang pekerjaan yang berat nih, gitu. Terlalu lama kita negosiasi. Akhirnya keputusan si istrinya berhenti bekerja. Tapi Masya Allah, istri berhenti bekerja, istrinya Masya Allah, dia pegang anaknya itu betul-betul tuntas, ikhlas gitu. Anak belajarnya apa ditemenin sama istrinya itu. Apa yang terjadi saat itu? Beberapa hari kemudian ada temennya itu bisnis online, itu. Dan itu ngajak dia untuk bisnis online, dan dia ini memang punya kelebihan dari segi akuntansi gitu. Jadi sangat pintar lah dengan urusan. Jadi dia hanya butuh bekerja dalam sehari itu di rumah gitu, 1 jam 2 jam. Itu pun dia lakukan setelah anaknya lagi tidur. Penghasilannya jauh lebih besar dari dia bekerja gitu loh. Nah, saya cuman bicara nih karena memang ini pilihan yang sulit menurut saya gitu saat itu. Pilihan yang sulit, tapi kita harus memutuskan gitu. Lagi-lagi memang keputusan kita adalah mari kita menyandarkan ini kepada Allah SWT. Mari kita atur auliatnya begitu, kepentingan mana yang lebih penting prioritasnya. Tadi saya sebutkan anak-anak ini nggak bisa nunggu ayah dan ibunya sempurna gitu. Ayah ibunya pulang gitu ya, kemudian dia baru belajar, dia bisa mengambil sesuatu, nggak bisa gitu. Kalau ada yang masuk negatif itu yang masuk gitu. Karena memang ini full kompetisi dalam pengasuhan.
Nah, usulan saya Ustaz adalah mari ayah suami istri menyusun kembali fikih auliatnya yang mana, yang penting yang mana, ini yang prioritas yang mana. Gitu. Nah, setelah itu mungkin Ustaz ya kita semuanya ada risiko Ustaz. Gitu. Nah, cuman yang tadi saya sampaikan, anak ini nggak bisa diulang. Semua pertumbuhan perkembangan anak yang di umur-umur terbaiknya, apakah akan datang lagi di umur-umur berikutnya? Enggak. Datang, iya datang, tapi tidak dengan kapasitas yang sama. Kemampuan anak di umur 7 tahun, 8 tahun itu absorpsinya hampir 80%. Nanti apakah absorpsinya juga terjadi di umur 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun? Iya, tapi tinggal 20%. Gitu. Jadi absorpsinya di umur itu, dia bisa menyimpan. Kalau kita baca Al-Quran, tilawah Al-Quran itu, gak usah sengaja untuk menghafalkan ke dia, tapi kita jaharkan bacaan Al-Quran, putih di rumah gitu Ustaz gitu. Kemampuan absorpsi itu luar biasa Ustaz. Nah, ini hanya terjadi di umur ini. Nah, nanti apakah terjadi umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu terjadi, tapi kemampuan cuma 20%. Nah, silakan ayah dan bunda mau hitung-hitungan yang mana gitu Ustaz. Itu Ustaz, saya mohon maaf kalau jawabannya seperti itu. Baik ayah, jazakallahu khair. Insya Allah terjawab ya ayah dan bunda untuk pertanyaannya. Memang ada pilihan yang harus memang diprioritaskan ayah ya. Oh iya. Dan dibutuhkan pengorbanan. Iya. Baik, ayah ini ada 2 pertanyaan, mungkin memang sama, saya gabung saja. Akhir, ini tidak terlebih sama juga dengan tadi ayah terkait dengan knowing, kemudian feeling dan acting, kemudian kontrol masih terkait dengan bagaimana penyampaian kita mungkin terhadap orang tua yang anaknya boleh dikatakan dianggapnya suka membuli anak kita, kemudian sudah disampaikan ke guru, kemudian memang belum berubah. Bagaimana juga supaya anak saya bisa lebih percaya diri dan berani supaya memang tidak dibully. Iya. Yang berikutnya juga sama juga, bahwa bagaimana penanganan kita terhadap anak yang tadi terpengaruh oleh bicara kasar, kemudian dan sekali lagi ini ada anak yang mudah terbawa emosi gitu ayah. Iya. Kembali terakhir. Iya Ustaz. Ya, yang pertama Bang, seperti yang apa yang Ustaz tanyakan semua itu adalah cerminan ya Ustaz. Itu yang paling pertama ya, cerminan. Jadi mari kita periksa sebelum kita meriksa nyalahin anak kita, mari kita periksa diri kita dulu Ustaz. Jangan-jangan kita ini berdiri setiap hari di depan mereka itu adalah cerminan, memberikan cerminan yang tidak baik gitu Ustaz. Itu yang paling utama. Karena hubungannya semuanya yang kecerdasan emosi kan. Kecerdasan emosi itu sangat tergantung dari keteladanan. Itu persentasenya sangat luar biasa kan. Bapak ibu marah, anak akan jauh lebih marah gitu. Bapak ibu nggak tegas, anak-anak jauh lebih tidak tegas. Nah, yang pertama menurut saya mari kita periksa cermin apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Anak kita lemah, anak kita nggak bisa ngomong, itu karena dia melihat cermin di depan kita. Yang kedua menurut saya adalah persoalan bully dan lain-lain, perundungan dan lain-lain itu, apa yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah simulasi. Anak kita perlu simulasi gitu ya. Simulasi misalnya untuk mengatakan tidak kepada tidak, perlu simulasi. Perlu memang dilatih terus gitu loh Ustaz, dilatih terus. Nah, semua selebihnya Ustaz yang dimuliakan Allah SWT, persoalan harga diri dan lain-lain itu adalah persoalan yang tadi saya sebutkan itu. Nggak jauh lebih dari 3 itu. First knowing, dan kemudian feeling dan acting. Gitu Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ayah, jazakallah khair atas menjawab beberapa pertanyaan dari ayah dan bunda yang mengikuti acara hari ini. Sebelum kita tutup ayah untuk diskusi hari ini, ada closing statement dari ayah atau cukup? Ya, kalau saya di masa seperti ini ayah, kira-kira. Iya. Kalau saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh guru saya di Al-Hikmah, Ustaz Abdul Hasim Hasan. Kalau beliau menyampaikan itu adalah ikhtiar, hasil biar Allah yang mengurus gitu. Jadi
fokus aja kepada ikhtiar. Gitu. Cari ilmu pengetahuannya, ditambah dengan sujud, tambah dengan air mata, sama minta ampun sama Allah, diminta tambah dengan ya Allah minta petunjuk, ya Allah mudahkan lisan saya, mudahkan pengertian anak-anak. Semuanya kata Ustaz Abdul Hasid adalah itu ikhtiar. Gitu. Nanti soal hasil, biarlah Allah saja. Gitu. Nggak usah terlalu dipikirkan soal hasil. Nah, ayah dan bunda, kalau saya closing statement dari saya ada pertama, lakuin aja ikhtiar, gitu. Ditambah dengan tadi itu ya, sujud kita, tangis kita, salat sunnah kita, dan amalan sunnah kita. Nanti hasilnya seperti apa? Biarlah Allah saja masih bisa. Itu dari saya, Ustaz. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dan minta ampun kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.